Wibawa, spesialis obstetri dan ginekologi, konsultan feto maternal. Sebelum kita masuk ke kegiatan inti atau acara inti pada hari ini, izinkan saya memberikan sedikit pengantar mengenai apa yang akan kita bahas pada webinar kali ini. Nutrisi merupakan komponen yang sangat penting dalam kehamilan. Nutrisi mutlak diperlukan untuk pertumbuhan, perkembangan janin, pertumbuhan plasenta, dan juga kebugaran dari ibu hamil itu sendiri. Kegagalan pemenuhan kebutuhan nutrisi selama kehamilan menjadi salah satu penyebab pertumbuhan janin terhambat. Pertumbuhan janin terhambat ini dapat menyebabkan komplikasi, baik komplikasi jangka pendek maupun komplikasi jangka panjang. Komplikasi jangka pendek yang dapat muncul dari pertumbuhan janin terhambat, yaitu meningkatnya perawatan intensif bagi neonatus atau bayi baru lahir, kemudian kejang, kemudian radang usus nekrotikans, dan pendarahan intraventrikular pada bayi baru lahir. Sedangkan untuk komplikasi jangka panjang yang dapat terjadi akibat pertumbuhan janin terhambat, yaitu stunting, kemudian gangguan perkembangan neurologi seperti cerebral palsy, hambatan kognitif, dan juga gangguan perilaku. Stunting sendiri yang menjadi latar belakang kita mengadakan kegiatan ini memiliki konsekuensi yang merugikan untuk seorang anak karena dapat menyebabkan peningkatan risiko terjadinya penyakit kronis, gangguan kognitif, hambatan belajar, dan produktivitas yang rendah. Dan kini, stunting menjadi salah satu problem di Indonesia. Kita sendiri sudah tahu bahwa untuk menciptakan generasi yang berkualitas, untuk membangun generasi yang berkualitas, tidak hanya dimulai ketika seorang anak itu lahir, tetapi jauh sebelum itu. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan nutrisi yang maksimal, yang optimal, semenjak dalam kandungan atau dalam kehamilan. Sayangnya, studi menunjukkan bahwa masalah rendahnya tingkat pengetahuan mengenai kehamilan, mengenai nutrisi dalam kehamilan ini masih tinggi. Banyak ibu-ibu hamil yang belum mengetahui bagaimana cara ia memaksimalkan atau mengoptimalkan nutrisi selama kehamilan, yang akan menunjang pertumbuhan dan juga perkembangan janin yang dikandungnya. Untuk itu, pada webinar kali ini kita akan belajar mengenai tips praktis bagaimana kita mengatur atau memanajemen nutrisi selama kehamilan. Dalam webinar kali ini kita akan bersama dengan pembicara yang luar biasa, Dr. Arya Wibawa, spesialis obstetri dan ginekologi, konsultan feto maternal. Insya Allah beliau sangat expert, sangat kompeten dalam hal ini. Sebelum kita memulai ke materi, izinkan saya untuk membacakan terlebih dahulu CV dari pembicara kita hari ini. Bisa minta tolong panitia ditampilkan CV-nya. Baik, saya bacakan terlebih dahulu. Pembicara kita hari ini adalah Dr. Arya Wibawa, spesialis obstetri dan ginekologi, konsultan feto maternal, lahir di Surabaya Agustus tahun 1969, beragama Islam. Saat ini beliau tinggal di Perum Citra Buana Residen, Tohudan, Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah. Beliau adalah dokter spesialis obstetrik dan ginekologi dan juga konsultan feto maternal, khususnya pada diagnosis prenatal dan pengelolaan pertumbuhan janin terhambat. Untuk riwayat pendidikan beliau menyelesaikan pendidikan dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta tahun 1988 hingga 1994. Kemudian menempuh pendidikan dokter spesialis obstetri dan ginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta tahun 1999 hingga 2003. Kemudian beliau menempuh pendidikan konsultan kedokteran feto maternal di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia, Jakarta tahun 2006 hingga 2008. Dan beliau menempuh pendidikan doktor ilmu kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta tahun 2013 hingga tahun 2021. Apakah sudah selesai CV-nya? Bisa ditampilkan lagi? Udah. Oh, cukup. Baik, dokter.
Sebenarnya masih banyak ya teman-teman, dan juga peserta, pengalaman beliau dalam baik mengajar maupun, ilmu obstetrik ginekologi dan juga feto maternal ini. Baik, langsung saja ini karena sudah bergabung bersama kami, saya sapa terlebih dahulu pembicara kita, Dokter Arya Wibawa. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Nisa, Oke, silakan. oke. Baik, dokter sudah siap ya dokter untuk memberikan materi pada hari ini? Insya Allah. Oke, baik sebelum materi dimulai, saya mengingatkan kepada seluruh peserta untuk memperhatikan materi dari beliau. Nanti apabila peserta memiliki pertanyaan, eee, peserta bisa menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat dengan format nama, asal institusi, dan pertanyaan. Selama materi, pertanyaan boleh dituliskan di kolom chat terlebih dahulu. Namun apabila peserta ingin bertanya secara langsung, nanti peserta bisa, open mic dan juga open kamera, kita fasilitasi untuk bisa bertanya langsung kepada dokter di akhir sesi, seperti itu. Langsung saja saya persilahkan kepada Dokter Alia Wibawa untuk membawakan materi hari ini. Monggo dokter. Ya, terima kasih Dr. Nisa. Yang terhormat Bu Dekan, Dr. Flora, para peserta yang saya cintai. Semoga semuanya pada sehat ya, insya Allah. Alhamdulillah, ini kesempatan yang baik buat saya. Sejak saya beberapa tahun yang lalu, saya sudah menyadari ada masalah pada sebagian besar ibu-ibu hamil kita, sehingga dia bermasalah pada pertumbuhan janinnya. Dan akhirnya terciptalah beberapa trik-trik gitu dalam bentuk satu buku yang saya ciptakan saat ini. Ini berdasarkan penelitian-penelitian, jadi karena berdasarkan pengalaman, kok banyak yang nggak tahu ya. Jadi saya kenapa nggak tahu padahal sumber informasinya banyak sekali, karena terlalu rumit. Ibu hamil tuh males belajar udah. Pokoknya yang paling enak tanyanya ke penanganannya. Yang paling banyak menangani ibu hamil itu ibu-ibu bidan. Saya menaruh harapan besar sama ibu bidan untuk bisa menjadi provokator ya. Saya akan bilangnya provokator supaya ibu-ibu hamil ini makannya tidak kurang. Kenapa itu benar-benar luar biasa efeknya dan bukan efek jangka pendek tapi angka jangka panjang. Saya sedih banget kalau seorang ibu hamil tidak berhasil makan baik. Udah tahu gitu akan terjadi di masa depannya gitu. Nanti juga akan ada saya contohnya satu penelitian yang saya kerjakan sendiri. Baik, saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, ini bilangin dulu. Baik, ini adalah judulnya panduan praktis, kemudian bagaimana sebetulnya panduan praktis ini bukan hanya mencegah stunting, tetapi juga mencegah pertumbuhan janin terhambat dan masalah-masalah yang berhubungan dengan pertumbuhan janin terhambat. Dan ini kebetulan penelitian saya sendiri ya. Ini suara saya udah jelas ya, Anissa? Sudah dokter, sudah jelas. Baik, saya teruskan. Nah, ini kita mulai dulu dengan berbagai jenis gangguan pertumbuhan pada anak ya. Kita tahunya stunting, tapi sebetulnya bukan hanya stunting ya. Saya akan tunjukkan di sini ada stunting, ada wasting, ada underweight, ada overweight, dan kombinasi dan stunting dan wasting. Wasting itu istilahnya kalau bahasa kita kurus ya. Ini orang ini sebetulnya kapasitas atau komposisi dari tubuhnya, kapasitas pertama besarnya itu bagus, tapi dia kalorinya rendah, jadi tidak ada yang tersimpan dalam cadangan kalori di tubuhnya dalam bentuk lemak biasanya dan atau otot, maka dia jadi kurus. Nah, ini adalah bentuk pertumbuhan yang paling ringan di antara yang lain sebetulnya. Memang ada underweight di sini, ini lumayan juga cukup baik dibandingkan dengan stunting ya. Underweight itu sebenarnya dia sedikit kurang dibandingkan normal, tetapi lebih tinggi daripada stunting. Nah, kalau stunting itu bukan cuma kecil, ya, bukan cuma ukurannya yang kecil, tetapi juga seluruh
hampir sebagian besar dari organ-organnya juga mengalami gangguan untuk mengalami proliferasi, jadi semuanya kecil. Yang kita khawatirkan dari stunting adalah eh, ya komponen dari otaknya kecil, jadi dia kemampuan untuk berkembangnya juga, belajarnya, bekerja, produktivitas juga sangat berkurang pada saat stunting nanti menjadi orang dewasa. Nah, ini yang paling nggak enak nih, udah kecil kurus gitu ya, susah banget ya. Nah, ini semuanya memang berhubungan dengan nutrisi, dan kalau kita bicara malnutrisi itu terdiri dari kekurangan, bisa juga kelebihan, bisa juga ketidakseimbangan. Dari apa? Dari dua hal ini, makronutrisi dan mikronutrisi. Jadi yang paling penting memang nggak bisa dibilang yang mana yang lebih penting, dua-duanya sangat penting, karena eh, kalau makronutrisi itu kan karbohidrat, protein, sama lemak ya. Itu gampang kelihatannya. Nah, mikronutrisi ini agak susah nih menilainya. Seringkali dia tidak terlihat gitu. Padahal peranannya luar biasa besar dan menjadi masalah jika dia kurang, karena dia tidak mungkin proses-proses metabolisme dalam tubuh berjalan dengan baik jika mikronutrisinya berkurang gitu ya, atau tidak mencukupi. Baik, nah ini adalah bagian saya cari ambil dari Stewart dan kawan-kawan ya. Kalau ngomong stunting, ini tadi udah disebutin bahaya-bahayanya atau masalah-masalahnya. Kita lihat di sini ada masalah kesehatan, masalah dia pertumbuhan, ekonomi, yang jangka pendek, jangka panjang juga ada ya. Yang paling kita khawatirkan itu adalah masalah banyak nih, ada reproduksi health, jadi susah berkembangnya di kemudian hari gitu ya. Dan kalau kita lihat yang paling saya khawatirkan bukan hanya reproduksi tapi juga masalah mental, kemampuan belajar, dan itu banyak orang ngaco-ngaco. Apa sih ngaco-ngaco? Nggak, sumbu pendek gitu, tiba-tiba nusuk orang gitu ya. Nah itu kriminal istilahnya gitu ya. Itu salah satu dari permasalahan-permasalahan malnutrisi. Penyebab langsungnya juga banyak. Nah, kita bicara di sini ya, di maternal factors, ya, di bagian poor nutrition during preconception, pregnancy, dan laktasi. Ya, jadi hanya bagian kecil ini yang kita akan bicarakan di hari ini, karena sebetulnya banyak banget, bukan hanya masalah kesehatan, juga masalah non medis juga menyebabkan stunting. Ya. Baik, saya mengingatkan lagi, ini semua udah tahu bahwa manusia itu diciptakan dari di alam ruh sana ya, dan akan kembali ke sana. Dan untuk bisa kembali ke sana, diciptakan ini untuk diturunkan ke bumi, ada misi, tujuan, dan amanahnya, kemudian untuk bisa kembali ke alam sini lagi. Tentu saja berdasarkan misi dan tujuan tersebut, maka diciptakanlah bentuk dari kita menjadi manusia yang ada prosesnya. Seluruh aktivitas kita di dunia ini akan menjadi pegangan kita atau bekal di alam akhirat. Sedangkan untuk bisa di dalam dunia ini dipengaruhi oleh alam di rahim ya. Nah, ini yang kita akan bahas, yaitu di alam embrio dan di janin. Bedanya kalau pada saat kita sudah dewasa seperti sekarang, itu kita punya kehendak ya, mencari makan, berbuat baik, berbuat jahat, dan sebagainya, itu kita punya. Tetapi di janin tidak bisa. Dia bukan orang yang bisa mencari-cari sendiri. Dia sangat tergantung dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Tergantung dari emaknya, dari ibunya jelas, tapi juga tergantung dari orang lain di luar ibunya. Contohnya tergantung dari bidannya, tergantung juga dari dokternya, atau tergantung dari asisten, dari koas ya, yang merawatnya dia gitu ya. Jadi ini kita yang di sekitarnya harus paham bahwa dia orang yang makhluk yang sangat tergantung untuk bisa mempunyai bekal, bisa mengalami dunia ini ya. Dan ini ada satu hal lagi yang berbeda, sangat penting sekali, usianya itu di dalam sini pendek ya, cuma 260 sampai 280 hari, atau orang bilangnya 9 bulan ya. Nah, usia yang pendek ini berbeda dengan usia yang panjang, karena di usia pendek ini segalanya nggak boleh salah. Kalau ada yang salah, ada yang menyimpang di usia yang pendek ini, maka penyimpangannya itu akan susah diperbaiki,
jika sifatnya basic ya di awal ya. Nah, kita akan bahas apa yang terjadi di alam rahim ini, seperti ini. Kira-kira, ups, ya. Jadi mulai dari masa prekonsepsi, organogenesis, periode janin, sampai neonatal. Itu prosesnya banyak banget ya. Ada diferensiasi, proliferasi, regulasi, koordinasi, hiperplasia, hipertrofi, plastisitis, organisasi. Nah, ini semuanya membutuhkan dua hal yang paling penting, yaitu nomor satu, ridho Allah. Jadi Allah mau berkehendak manusia ini menjadi apa. Yang kedua adalah bahan. Nah, bahan ini yang kita bicarakan itu artinya kita butuh nutrisi. Dan ini di antara seluruh bagian ini, usia kehamilan tersebut, yang paling utama, yang paling penting adalah di sini ya, masa ini ya, masa sebelum 16 minggu ya. Boleh dibilang 12 minggu awal, yaitu masa terbentuknya tunas-tunas dari organ-organ atau bakal menjadi organnya. Apapun organnya, semua organnya, begitu ya. Jadi ini adalah masa yang paling penting. Bila di sini menjadi gangguan, terjadi masalah, misalnya masalah nutrisi, maka akan terjadi masalah-masalah untuk kehamilan berikutnya. Dan qadarullah, justru masalah awal terjadi di sini, ibunya mual, gitu. Karena kehamilan membuat dia mual karena faktor hormonal dan faktor lain, itu adalah masalah pertama. Tetapi karena itu adalah suatu proses yang sudah berlangsung lama, saya bilangnya kalau sama pasien, udah sejak Nabi Adam itu ibu mual, jadi nggak boleh kita pakai alasan mual, makannya jadi nggak baik gitu ya. Nah, nggak boleh. Nah, itu kita nggak boleh menyerah gara-gara mual, terus dia jadi nggak makan dan berakibat pada masalah di janin yang di kemudian hari. Nah, kalau gagal dengan nutrisi tersebut, ya masalah di sini, maka gagal infertility. Jadi terjadi infertilitas, kalau di trimester 1 menjadi keguguran, kalau di semester 2 dan 3 menjadi penyakit-penyakit kehamilan, bahkan yang ini yang kita takutin ya, PJT dan stunting ya. Bahkan nanti bisa menjadi penyakit-penyakit yang munculnya di kemudian hari. Jadi ini udah dipahami bahwa periode konsepsi itu dapat berefek untuk masa sesudahnya, dan periode prekonsepsi ini pendek, cuma 12 minggu gitu. Kalau plasenta bisa sampai 16 minggu, tapi kalau urusannya si organ cuma 12 minggu. Jadi pembentukan otak cuma 12 minggu. Dan benar-benar 12 minggu itu apa namanya, nggak boleh kita remehkan ya, begitu ya. Jadi begitu ibu datang ke kita pada usia kehamilan pertama kali, biasanya di 4 minggu atau 5 minggu, kita udah langsung perhatiin status nutrisinya ibu bagaimana. Karena itu poin penting saat kita bilang bayinya nanti akan baik atau tidak. Baik, jadi kembali ke masalah tadi, masalah-masalah ini tadi ya. Kalau dia terjadi permasalahan gangguan di periode-periode prekonsepsi awal, maka embrio akan mengalami suatu yang disebut fetal programming, artinya melakukan adaptasi terhadap kekurangannya. Maka dia berubah, yang tadinya tinggi, ganteng, pinter, soleh, gitu ya. Terus gara-gara kekurangan makanan di awal-awal, nggak jadi, program nggak kayak gitu. Tetap baik, tetap soleh, tapi nggak tinggi lagi, agak pendek dikit, gitu. Nah, itu namanya fetal programming. Ya. Tapi kalau dipenuhi harusnya jadi normal seperti ini, gitu. Nah, masalahnya ada satu lagi fetal programming yang akhirnya membuat dia underweight, terus karena kenanya itu di organ tertentu, contohnya yang paling sering kenanya di pankreas, sehingga kapasitas dari menghasilkan insulin berendah, maka dia menjadi apa namanya, resistensi insulin, dan itu menjadi overweight. Nah, overweight ini akan memicu penyakit-penyakit metabolic syndrome, kardiovaskuler ya. Kita tahu sekarang, kita banyak sekali kita dengar anak-anak muda, masih pada muda-muda, kok dia jadi sakit jantung ya. Nah, ini deh, perhatikan di sini ya. Nah, kalau dia terjadi di masa hiperplasi, yaitu di mana sel-selnya bertumbuh jadi banyak, maka dia menjadi stunting kalau nggak diatasi.
Jadi di mana sel-sel awalnya harus berubah jadi banyak, tapi dia nggak bertambah. Ya, karena suatu hal, maka dia akan menjadi kecil terus. Ini menjadi stunting. Ya, walaupun sebetulnya setelah lahir masih bisa dikejar, kan judulnya kalau 1000 hari kehidupan itu kan 2 tahun ya artinya ya, termasuk dalam kandungan. Nah itu masih bisa ya, gitu. Tetapi awalnya program awalnya untuk membuat proyek yang baik sudah terganggu, sudah gagal. Jadi dia pakai proyek yang berikutnya, plan B, plan C dan seterusnya. Nah kalau terjadinya di masa hipertrofi, gangguan nutrisi tersebut, maka dia jadinya kecil ya. Mungkin orangnya harusnya bisa tinggi, tapi dia dan gagah gitu, dia nggak dikurus. Kurus. Kemampuan untuk memproliferasi. Tapi ini masih mending, kadang-kadang masih mudah dikejar dengan perbaikan nutrisi sesegera mungkin ya. Nah kalau terjadinya sepanjang kehamilan dari awal ya, dari proses prakonsepsi sama periode janin, terjadi masalah dengan pemberian nutrisinya, maka resikonya terjadi stunting dan wasting ini nggak enak banget ya, masalah besar ini gitu. Nah kita mencegah, tugas kita mencegah supaya dia nggak terjadi gitu. Paling bantek kalau terjadi ya paling nggak yang ini deh, underweight sama overweight itu udah lumayan, walaupun menurut saya ini suatu kelainan atau suatu masalah, tapi masih bisa diatasi kalau disadari gitu ya. Oh ini sadari dia mengalami masalah, nanti tinggal pas lagi udah besarnya jangan diberi stimulasi untuk terjadinya DRM gitu ya. Misalnya stimulasi itu apa, banyak makan gitu, banyakan makan jadi overweight. Baik, jadi peran nutrisi ada 5 secara garis besar. Pertama, sumber energi segala-galanya untuk bisa melakukan aktivitas, langsung membentuk substrat jaringan, misalnya asam amino ya jelas membentuk otot ya. Kalau asam amino rendah, ototnya rendah. Seperti itu. Kemudian ini yang sering dilupakan, dua ini, koenzim metabolisme, kata koenzim regulator, dan antioksidan. Ini ketiga-tiga hal ini sebetulnya bukan peran langsung untuk memberikan substrat jaringan, tetapi untuk membuat metabolisme berjalan. Ya, sehingga misalnya zat besi itu sebagai katalis atau sebagai koenzim metabolisme di banyak organ, termasuk salah satunya yang paling penting itu di otak. Ya, sehingga kalau zat besinya rendah di awal-awal kehamilan itu masalah otaknya nggak bisa terbentuk yang seperti yang seharusnya karena dia mengalami kekurangannya. Tubuh kita begitu hebat gitu, kadang-kadang kalau terganti kekurangan maka ada penggantinya, gitu ya. Masih bisa, nggak apa-apa, gitu, sampai kadar tertentu dipakai. Itu yang kalau di orang jualan bilangnya barang KW gitu ya. Nah, jadi nutrisinya nutrisi nomor 1 ori gitu, ada dengan KW ya, udah kualitasnya juga kualitas KW nanti gitu. Tapi itulah hebatnya sistem yang diciptakan Allah, ada sistem adaptasi ya, jadi masih bisa. Ada perbaikan-perbaikan yang masih bisa dikerjakan oleh tubuhnya sendiri. Ini adalah beberapa mikronutrisi ya, yang penting ya, folat, ini vitamin B, vitamin A, antioksidan, zat besi. Di awal-awal konsepsi, yang kalau dia di awal-awal konsepsi, jadi artinya pada saat sebelum hamil dia bermasalah, dia bisa menimbulkan masalah pada semester 1, bahkan di semester 2 dan 3, bahkan setelahnya lagi. Bagaimana kita tahu dia nanti ada di belakangnya akan jelasin. Kemudian yang ngetop lagi sekarang adalah vitamin D. Ini juga suatu nutrisi yang saat ini terbukti berguna untuk mulai dari awal ya, baik untuk sistem imun ataupun untuk angiogenesis. Ini penting banget. Kalau di vitamin D-nya berkurang, ini punya resiko bayinya kecil udah jelas. Karena angiogenesisnya juga jadi rendah. Angiogenesis itu vaskularnya bentuknya tidak baik. Dan sayangnya terbukti saat ini sudah diketahui untuk di wilayah Indonesia, khususnya Jakarta ya, penelitian-penelitian kita di Veto Maternal Jakarta menunjukkan, termasuk saya sendiri, saya memeriksa beberapa banyak ibu-ibu hamil yang di awal vitamin D-nya hampir boleh dibilang mendekati 100%. Jadi 98%, 99% itu vitamin D rendah. Dan itu yang bagus-bagus itu vitamin D bagus biasanya suka minum susu. Makanya saya bilang ini Rasulullah ini luar biasa.
Di awal-awal dia udah bilang, "Minumlah susu." Kita diperintahkan minum susu, karena berasal dari hewan yang banyak makan aneka tumbuhan. Nah, kalau minum susu, biasanya vitamin D-nya cukup baik ya. Atau habis Covid ya, kalau habis Covid biasanya dibom sama dokternya, dengan vitamin D, jadi vitamin D cukup banyak. Tapi kalau misalnya dia, apa dong namanya, biasa-biasa saja, eee, itu kan rendah. Kalau nggak percaya boleh entar salah satu dari, jenengan coba aja periksa vitamin D-nya, gitu. Eee, Kecuali kalau atau lagi kalau rajin minum suplemen ya. Nah, suplemen yang alami itu adanya di susu untuk vitamin D. Jadi ini jangan dianggap remeh, vitamin D sudah terbukti dan kita mulai saat ini di Veto Maternal Indonesia ya, mulai jor-joran untuk memberikan vitamin D karena terbukti penelitiannya, terbukti sangat rendah untuk hampir semuanya. Jadi pada awal kehamilan tidak lagi diberikan vitamin D yang dosisnya dosis maintenance, tetapi langsung diberikan dosis terapi. Dosis maintenance itu kalau vitamin D sekitar 400 sampai 600, tapi kalau dosis terapi di atas itu ya, 1000, 2000, 5000 tergantung, analisanya seperti apa. Baik, itu adalah beberapa mikronutrisi yang diperlukan pada masa prakonsepsi. Kemudian, memasuki masalah berikutnya adalah masalah organogenesis. Ini semuanya membutuhkan, kita lihat butuhkan mikronutrien, dan makronutrien tentu saja sebagai substrat dan, energi, tapi ini kita banyak mikronutrien pada pembentukan seluruh organ. Jadi seluruh organ ini penting, tetapi untuk presentasi ini saya membatasi 2 organ terpenting. 2 organ terpenting pada kehamilan, yang kalau dia rusak benar-benar masalah besar, baik pada saat terhamil maupun nanti di masalah setelah lahir. Yang pertama adalah plasenta, yang kedua adalah sistem saraf pusat atau otak. Ini 2 organ ini kita harus perhatikan, supaya tidak boleh rusak ya. Kenapa plasenta menjadi masalah begini, kalau plasenta dari awal sampai terbentuknya ini berapa usianya 16 minggu dia baru terbentuk, total. Kemudian, dia habis itu, dia baru mempunyai kapasitas. Apa yang disebut kapasitas plasenta adalah kemampuan dia untuk memberikan, apa dong, menjamin segala kebutuhan janin. Ini organnya luar biasa ini, dia organ yang pandai, juga organ yang, bisa melakukan banyak hal, termasuk menggantikan beberapa fungsi organ dari janin yang belum berfungsi ya. Seperti ginjal itu digantikan oleh, plasenta, hepar itu digantikan plasenta gitu ya. Tetapi untuk dia menjadi ada, dia butuh suatu, 2 hal yang paling dibutuhkan di sini, yaitu rancang awal, yaitu genetik dan bahan. Bahannya apa yang tadi saya sebutin, makronutrisi dan mikronutrisi. Agar dia bisa punya kapasitas, yaitu mempunyai fungsi, ini fungsi-fungsinya regulator, endokrin, dan jaminan nutrisi. Nah, jaminan nutrisi itu ada 3 paling enggak ya, sebagai sistem transport, dia storage, penyimpanan, dan metabolisme. Nah, inilah sistem ini yang menjamin pertumbuhan dan perkembangan janin. Kalau di sini bagian mikronutrisinya kurang, ya pasti kapasitasnya kurang, ya pasti ini juga jaminan nutrisinya kurang, ya pasti ini juga kurang. Jadi ini nggak boleh, dianggap remeh, sebetulnya dia butuh banget bahan yang lengkap. Dan itu waktunya adalah kurang dari 16 minggu, ya. Karena di 16 minggu dianggap plasenta sudah terjadi, sudah terbentuk, tinggal pembesarannya saja, jadi 16 minggu. Jadi waktu 16 minggu itu kan kira-kira 4 bulan ya, itu pendek. Dan ini kalau boleh saya bilang dimasukkan dalam fase krusial, 16 minggu pertama, agar kita bisa menyelamatkan, kapasitas plasenta ini agar dia berfungsi, seperti itu. Baik, apa aja nutrisinya tadi ya sudah, glukosa, asam amino, asam lemak ini udah jelas, vitamin D ini jelas, zinc, selenium, besi, ya. Ini karena udah ketahuan jadi sering dikasih, langsung deh, begitu hamil dikasih langsung. Oh nggak punya biasanya, ya udah kalau gitu minum susu aja, sebanyak-banyak yang kita bisa. Nah ini di sini. Kalau besi, 30% yang kurang di trimester 1, tapi kalau di trimester
3 itu hampir 70%, kalau besi kurangannya. Jadi ini monggo boleh dikasih apa enggak tergantung nanti analisanya di awal. Nanti saya kasih tunjukin di belakang mengenai analisa, bagaimana menganalisa dia kekurangan besi apa enggak. Baik, yang lain biasanya ada di multivitamin, tapi untungnya juga qadarullah Allah memberikan banyak nutrisi yang isinya bukan cuma besi doang gitu. Kalau kita makan misalnya daging sapi, itu isinya satu paket. Itu ada asam aminonya, ada lemaknya, ada karbohidratnya, ada vitamin D, ada zincnya juga, selenium dan besinya juga satu paket. Cuma jumlahnya sedikit tertentu ya. Nah, kalau ada orang yang bilang, "Saya nggak boleh makan nggak boleh makan besi." Boleh ya, ada beberapa kasus-kasus dia tidak bisa makan daging merah. Nah, itulah kita akan mencari penggantinya supaya tetap bisa masuk hal-hal yang dibutuhkan. Baik, ini adalah contoh plasenta ya, yang normal, yang kecil, ya, dan yang ini mengalami regresi. Ya. Kalau yang kecil nih biasanya disebut kecil konstitusional. Emang dari awal nih biasanya tadi yang saya bilang fetal programming-nya terjadi jadi kelainannya, kerusakannya atau kekurangan nutrisinya di awal-awal kehamilan itu kira-kira kurang dari 8 minggu bermasalah. Habis itu dia memperbaiki. Tapi udah keburu memprogram bahwa orang ini jadi kecil. Nah, di sinilah. Atau ada kelainan-kelainan genetik ya, dia malnutrisi prekonsepsi. Jadi begitu di awal sebelum hamil dia malnutrisi, kemudian dia segera memperbaiki, dia masih lumayan kecil. Tapi kalau yang ini namanya regresi, rusak ya. Nah, ini pada kasus-kasus yang malnutrisi berat dan kasus-kasus lain. Ini adalah gambar contoh, kebetulan saya punya kasus kembar ya. Ini bayi yang normal, ini bayi yang PJT. Nah, kita lihat plasentanya yang normal ini dia, seperti ini. Kalau yang ini yang mengalami regresi, rusak ya. Nah, kebetulan kalau bayi kembar gampang kita membuat perbandingan. Jadi kebetulan ini, jadi saya ambil aja gambarnya, karena pas kebetulan bayi ini PJT yang ini, plasentanya yang ini. Nah, ini agak susah menanganinya memang karena dia kembar. Ya. Jadi kalau kita menangani nggak boleh nangani satu-satu. Ya, kalau kembar ya udah sekaligus kita tangani. Tetapi pembagian ini biasanya bermasalah di awal pada saat pembelahan, gitu ya. Baik, yang berikutnya adalah otak ya. Konsekuensinya besar sekali jika terjadi reduksi jumlah neuron yang akibat nutrisinya kurang. Ini yang luar biasa nih. Yang saat ini saya takutkan tuh gangguan tingkah laku. Ini. Kemudian demensia dini juga. Jadi usianya demensia itu rata-rata kadang-kadang ada orang bertanya, "Dok, gimana caranya supaya nggak cepet pikun ya?" Benar, ada orang bilang baca Al-Quran sering itu tidak salah, tetapi harus ada bahan yang memanage atau memaintenance otaknya ya. Nah, maintenance otak itu nanti saya sebutin bahannya, terutama boleh dibilang asam lemak esensial ya. Asam lemak esensial itu bahan utama untuk otak, juga mikronutrien. Jadi kalau dia kurang di awal-awal, nah, jadi buat para peserta atau teman-teman sejawat di sini, perhatiin kalau sering-sering lupa gitu ya. Nah, lihat deh, waktu masih kecil suka lari-lari nggak waktu disuruh minum minyak ikan gitu, sama suruh makan ikan nggak mau, suruh minum minyak ikan nggak mau gitu. Itu biasanya suka cepat-cepat lupa dibandingkan sama orang yang pemakan segala gitu ya. Apa yang makan? Nah, ya, nah itu jelas ya karena bahannya seperti itu. Nah ini kita hindari yang gangguan tingkah laku ini juga luar biasa saat ini ya, banyak banget kasus-kasus kriminal di usia-usia muda. Kok bisa begitu ya? Nah, ini adalah nutrisi yang diperlukan. Tadi saya bilang ya, oksigen sama glukosa ini jelas, keduanya untuk metabolisme atau sumber energi, protein tetap ini buat sinaptogenesis. Nah, ini yang asam lemak esensial ya, long chain polyunsaturated fatty acid ya. Ini EPA, DHA, linoleat, dan kawan-kawan ini juga. Dapatnya dari mana sih? Ikan, ya makanya di ikan gitu. Kalau ini protein ini biasanya di daging merah bisa, ayam juga bisa. Kemudian kolin, folat, asam besi ini vitamin D, besi
Nah, ini besi ini penting, ya. Jadi jangan meremehkan orang yang kekurangan zat besi. Kalau iodium, saya nggak begitu khawatir, apalagi di Solo. Eh, Mungkin semua garamnya sudah difortifikasi ya dengan garam iodium. Tapi saya sudah pernah tinggal di satu daerah waktu saya PTT, tempat yang garamnya sangat susah di pedalaman. Dan di sana waktu itu saya melihat banyak sekali kasus-kasus orang mau sebutnya mono ya, mono. Saya bilang apa nih mono? Jadi orangnya tuh nggak bisa ngomong, cuma gitu, terus apa namanya, mentalnya rendah, retardasi mental gitu, nggak bisa belajar sama sekolah. Banyak sekali. Dulu saya nggak tahu kenapa ya gitu ya. Begitu saya masuk ke kedokteran, ke Obgyn, ke veterinaris, baru, oh iyalah, karena iodiumnya rendah. Ya. Jadi salah satu ciri khas dari hipotiroid itu adalah mental retardasi atau kognitifnya rendah. Jadi ini salah satu yang paling penting. Nah kita kan nggak mau anak-anak kita kayak gitu. Jadi untungnya kalau untuk daerah tertentu yang kayak kota-kota besar, garamnya udah bilang. Tapi saya sedih kalau di daerah-daerah terpencil yang terutama garamnya belum difortifikasi atau bahkan tidak ada garam ya. Itu di dalam pedalaman itu sangat susah. Saya dapat garam itu harganya mahal sekali mungkin pada saat itu tahun 95 ya. Kalau bawa barang 1 kilo tuh 7.000. Jadi garam kalau di kota itu harganya 1.000, satu kotak kecil gitu, nanti sampai di sana bisa 7.000. Nah, itu lumayan mahal, apalagi untuk orang-orang yang tidak ada penghasilan di sana ya. Baik, ini adalah rekomendasi untuk beberapa nutrisi, sampolat, vitamin D. Kita lihat, ini kalau yang sebelum kehamilan 400 transfusion unit, kalau kehamilan di atas sedikit. Boleh nih lihat vitamin D. Vitamin D itu kalau prepregnansi harus sekitar 600. Nah, kalau pregnan di atas 600. Kalau kita tahu, sebagian besar mikronutrien vitamin D yang ada di tablet-tablet apa namanya, komposisi gabungan dari nutrisi atau multivitamin itu biasanya paling banter 400 international unit. Jadi nggak cukup ya. Jadi harus diberikan lebih. Nah, sekarang untungnya setelah COVID ini udah mulai banyak. Dulu nggak ada, dulu jarang banget, susah. Saya dapatnya susah. Sekarang udah banyak. Alhamdulillah ya. Bahkan ada yang 35.000, ada yang 50.000 international unit yang diberikan seminggu sekali. Itu kenaikannya sangat cepat ya. Baik, ini sudah diberikan, harus diperhatikan kalsium ya, 1.000 sampai 1.300. Kalau orang rajin minum susu, tenang, pasti banyak kalsiumnya. Terus orang rajin makan apa namanya, ikan teri itu juga tenang, pasti banyak gitu ya. Dan baik, kemudian ini yang saya ceritakan penelitian saya tahun berapa ya, 2009 apa 2020 gitu. Jadi saya meneliti sama PPDS, sama asisten ya, si Ikro nih, pelaku-pelaku pidana melakukan cash control dulu, ibunya bagaimana ya waktu makan ya. Ternyata hampir semua ya, itu pelaku-pelaku yang kriminal pada anak-anak itu punya masalah ibunya dengan nutrisi pada saat kehamilannya, pada saat menyusui. Nah, jadi ini ada pengaruh ya antara nutrisi maternal, terutama yang bukan makro ya. Jadi mereka kan makannya kan yang penting kelihatan kayak nasi, mie itu kan kelihatan tuh mikro, itu makronutrisi ya. Sedangkan yang mikro itu kualitas ya, seperti ada yang di daging, sayur-sayuran hijau itu kurang begitu diperhatikan. Jadi bermasalah di sini ya. Nah, ini tadi saya bilang antara perilaku ini sangat berhubungan dan kita sangat khawatir kalau anak-anak kita kekurangan ya. Jadi nanti besarnya begitu, bukannya jadi anak soleh atau soleha, malah anak durhaka gitu ya. Baik, itu adalah latar belakangnya. Kemudian ini adalah panduan praktisnya yang saya mulai. Bentar. Ya, si kehamilan. Latar belakangnya adalah ini tadi saya disebutin minim pengetahuan, ya, kemudian kesulitan akses memberi informasi,
Ini dia, mudah konsumsi suplemen. Jadi orang, semua dokter, semua bidan, atau semua penyuluh kehamilan memberikan suplemen, dan itu dianggap, "Udah saya kan udah minum suplemen." Nah, gitu ya. Nah, itu masalah tuh, eee, karena belum tentu suplemen itu bermasalah mencukupi tergantung dari status nutrisinya sebelum hamil, ya. Bahkan kadang-kadang ada yang berlebihan bisa, ada yang sangat kurang. Ya, kemudian, ini informasi jenis nutrisi ini, makanan-makanan yang perlu dimakan, makanan pengganti, makanan ini nggak ketahu, nggak ada yang tuh, mereka susah. Dan ini dibagi-bagi, dikategorikan menjadi ketidaktahuan, tidak mampu, dan, tidak tidak mau dan tidak mampu. Paling banyak yang tidak tahu, sebagian besar nggak tahu bagaimana. Kalau tidak mau ini, ada sebagian kecil, entah alasannya apa dia nggak mau, "Saya nggak mau daging." "Loh kenapa?" "Nggak mau Dok, saya nggak suka dari kecil daging, saya kalau makan daging muntah." Nah itu artinya hal-hal seperti itu bisa jadi karena ketidaktahuan atau bisa jadi karena memang, dari dasarnya nggak bisa ya, maka kita cari makanan pengganti. Atau ketidakmampuan, yang ketidakmampuan sebagian kecil ya. Memang betul ada bagian orang-orang yang tidak beruntung seperti, kebanyakan dia tidak mampu. Membeli telur itu nggak bisa, membeli, ayam nggak bisa. Dia biasanya cuma beli syukur-syukur nasi, tapi yang paling sering mie instan ditambah, apa dong namanya, tahu gitu, nanti lauknya bihun. Jadi karbo dengan karbo gitu ya. Baik, ini latar belakang dari terbentuknya ini. Kemudian masalah nutrisi pada prekonsepsi itu, eee, ini status nutrisi sebelum hamil buruk, ibu tidak berniat hamil, jadi belum sempat siap-siap hamil, udah hamil ya duluan, ya. Terus status konsep nutrisi prekonsepsi belum dikenal luas. Kemudian ini yang udah, masalah klasik, mual muntah, dan ini dia paling penting adalah waktu singkat. Jadi kita nggak punya waktu banyak untuk bisa, mengkoreksi karena kan cuma 16 minggu ya. Begitu dia nggak mau koreksi, nggak mau makan, udah sisa. Habis waktunya untuk di waktu yang krusial pembentukan organ tersebut, di waktu pembentukan plasenta tersebut. Begitu dia udah ngelewatin 16 minggu, begitu dia ngelewatin 12 minggu, dia udah bisa makan, kan udah nggak bisa balik lagi. Saya mau kembali ke waktu yang kemarin, nggak bisa, udah lewat itu. Jadinya udah keburu kapasitas plasenta yang terbentuk udah nggak bagus. Jadi ada orang selalu ditanya, "Saya makannya bagus kok Dok, bayi saya kenapa ya masalah kayak gini ya, kecil ya atau nggak berkembang ya? Kamu makannya bagus." "Bagus kan berat badan saya baik." Pertanyaan saya, "Waktu makan di 12 minggu awal bagaimana?" "Ya itu susah lah Dok, namanya juga mual kan hamil 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 muda, jadi mual." Nah itu dia, itu, masalah. Ya, jadi kalau misalnya di awal kehamilan si ibu hamil status nutrisi jelek, dia nggak punya cadangan. Dia nggak punya cadangan jika terjadi masalah gangguan hambatan nutrisi yang harus dia masukkan. Maka bayinya nggak, karena ibunya nggak punya cadangan, nggak dapat. Karena nggak dapat, dia mulai membuat suatu mekanisme fetal programming, atau bahkan kalau nggak berhasil, ya sudah, dikurangkan kapasitasnya. Gitu ya. Ini adalah buku yang saya bikin, eh, disebutnya nutrisi 5J. Ya, kenapa saya pakai 5J? Biar gampang ingatnya, 5J aja. Dan saya bikin memang untuk petugas kesehatan, dan saya bikin lagi untuk, ibu hamil. Dulu sebelum saya punya buku ini, saya menjelaskan panjang lebar banget gitu, satu pasien mungkin bisa 30 menit saya jelasin soal ibu hamil. Walaupun saya puas sih dengan hasilnya, alhamdulillah bayinya baik ya. Tapi setelah ada buku ini, karena sebagian besar pasien saya, eee, bisa membaca ya, atau bisa paham, saya suruh baca dan saya suruh baca suaminya. Eee, Terus nanti mereka tinggal ngikutin. Kalau dia nggak sempat baca, saya kasih video, itu ada ya, video apa namanya, animasi ya. Itu singkat banget, yang penting orang lihat juga bisa, ya. Nanti juga ibu bidan atau petugas, kesehatan yang lain, eee, kalau males jelasin, suruh kasih aja, gratis kok, tinggal baca gitu ya. Jadi mudah. Kenapa harus 5J? Ini penting banget. Ini pertanyaan saya waktu saya ujian, eee, kenapa kayak 5J gitu? Nggak bisa, karena satu, waktunya singkat. Di waktu yang singkat ini kita nggak bisa setengah-setengah, nggak bisa cuma pilih jumlahnya doang. Jumlah jenis jadwal itu penting. Dan kalau itu gagal, maka yang keempat, jalur pengganti itu juga penting ya.
Kemudian beragam nutrisi yang dibutuhkan, terutama nutrisi esensial ada banyak. Jadi nggak bisa, nggak ada nutrisi yang satu nutrisi bisa untuk semua, nggak ada. Nutrisi harus beragam untuk bisa baik. Banyak hambatan baik medis maupun non medis ya. Tadi saya bilang nggak punya uang, saya bekerja dari pagi sampai malam, itu hambatan-hambatannya. Kemudian kegagalan memenuhi nutrisi ideal ya yang mempunyai konsekuensi jangka panjang. Jadi nggak bisa cuma satu, karena kalau satu ya pasti ada konsekuensinya. Kita tinggal pilih gitu ya. Ya, baik. Nah, ini adalah konsep nutrisi 5J, sederhana sekali, sangat sederhana. Jadi cuma begini saja ya. Begitu jumlah berapa sih jumlah yang kakek, kalorinya minimal 35 kilokalori per kilogram per hari. Jadwal makan 3 kali makan besar, 3 kali besar. Jenis 4 jenis lauk per hari itu terdiri dari 3 jenis protein yang selalu berganti ditambah protein nabati. Itu satu ya. Kemudian nutrisi pengganti ini bisa dibedakan tadi ya, bisa susu, bisa pil, bisa infus, dan terakhir menjaga. Nah, ntar jaga juga bukan hal yang sederhana, ini penting banget nih. Baik, saya mulai dulu dengan ya ini sederhananya seperti ini prinsipnya. Kemudian kalau mau sedikit menarik dibikin dalam bentuk pamflet. Ini mungkin Ibu Bidan nanti kalau mau menjelaskan ke pasien atau memberikan, misalnya nggak bisa ngasih buku, ya ini aja di fotokopi atau di print atau silahkan diperbanyak gitu. Sih ya, seperti ini penjelasannya sederhana saja. Jadi dengan satu ini udah cukup, dan ini alhamdulillah udah saya teliti berhasil memperbaiki kasus-kasus PJT ya. Tapi ada syarat dan ketentuan tentunya saja. Baik, dari jumlah 35 sampai 4 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Ini kan susah ya. Saya susah ini karena harus ada statement, jadi saya tulis. Kalau susah ngelihatnya begini aja udah. Ya. Jadi misalnya 26 minggu berat badan 65, kalorinya segitu. Ini 2.400 kalori bagaimana ngitungnya? Ya ini deh, makan 3 kali makan besar, ada cemilan 3 atau 4 kilo cemilan sama susu 2 kali. Ini kira-kira 2.400 kalori. Itu ngomongnya dari segi kalori atau jumlah yang dimakan. Makanya dikasih gambar. Nah, kalau sehari makannya udah kayak begini, insya Allah udah mencukupi dari segi kalori. Gitu. Tapi saya tahu nggak semuanya yang bisa kayak gini. Gitu ya. Nah, ini bisa dimakan dalam 2 tipe. Yang satu makan besarnya 3 kali, makan kecil 3 kali, jadi 6 kali, tiap 4 jam makan. Tapi bisa juga dalam bentuk tipe yang makannya sedang-sedang atau kecil-kecil tapi sering. Nggak harus 6 kali, saya perbanyak deh 8 kali, 10 kali sehari, boleh. Tapi nggak perlu banyak-banyak. Terus tahunnya bagaimana kalau kita sudah mencukupi 2.400 atau kita kelebihan? Itu dari pantauan berat badan. Ya. Nah, nanti ada petunjuk bagaimana memantau berat badan. Nah, ini contoh dulu. Ya, ini 700 kalori, ini 400. Kalau yang suka jaim pasti modelnya kayak gini nih, makannya 450 kalori, kadang-kadang 300 gitu. Nggak apa-apa nanti kalau orang hamil makan 300 kalori, boleh-boleh. Nanti kita lihat kalau dia makannya dalam waktu 2 minggu naik berat badannya, nah itu artinya mencukupi. Tapi kalau nggak naik-naik nggak bisa. Pasti kurang. Itu udah pasti kurang. Karena ibu hamil nggak boleh nggak naik berat badan. Pasti harus naik, walaupun naiknya sedikit pada kasus yang overweight. Gitu ya. Nah, kalau ini jelas banyak nih, berlebih-lebih dah. Kalau yang 700 kalori, satu kali makan tuh 700 kalori. Saya bilangnya makanan tukang ini. Ya, mohon maaf kalau ngomongnya tukang kali ya. Tapi biasanya para pekerja-pekerja keras itu makannya karbohidratnya banyak, kalorinya banyak. Nah, inilah dia untuk menentukan kenaikan berat badan ya. Yang dihitung adalah indeks massa tubuh sebelum hamil. Ya, lihat sebelum hamil. Kalau indeks massa tubuhnya dibagi kurang, normal, berat, atau obesitas ya. Kalau dia kurang, pertambahannya naiknya malah sering sekitar ya 2 kilo per bulan. Ya, sedangkan kalau yang obesitas atau lebih kira-kira 1 bulan cuma sekilo. Kalau yang rata-rata normal sekitar 1 sampai 1,5 kilo per bulan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ibu hamil nggak naik berat badan, salah, udah pasti salah. Walaupun dia obesitas, jadi tetap harus naik. Gitu. Kenapa? Karena janinnya bertambah.
Karena janin bertambah, harusnya berat badannya bertambah. Kalau berat badannya nggak bertambah, padahal janin bertambah, artinya cadangan kalori dalam tubuhnya dipakai. Artinya dia nggak punya masukan, dia pakai cadangannya, gitu ya. Nah, bagaimana menentukannya? Ini pertama nilai tampilan ya. Nah, kayak gini. Kalau yang kurus kita lihat berarti dia. Jadi kan susah kali kadang-kadang kita suka ngukurnya. Ini indeks massa tubuh gimana sih ngukurnya? Ini ada ya berat badan dibagi tinggi badan meter kuadrat. Ya, ini biasanya kalau mahasiswa kedokteran udah pada tahu. Ya. Nah, kalau susah ngukur ini, ya lihat aja deh langsung. Ini kalau pinya model cabi gini ya gemuk lah. Kalau yang cabi pasti gemuk gitu ya. Gitu. Nah, yang ini agak kurus gitu ya, seperti itu. Kita udah nentuin ibu harusnya berat badan naik 1,5 atau 2 kilo per bulan. Nah, misalnya sekarang datang 60 kilo atau 50 kilo gitulah. Kalau dia kurang berat kan biasanya 50 kilo kalau orangnya tinggi. Ya bulan depan harus naik jadi 52. Tetapi kalau dia punya timbangan lebih bagus. Karena kalau 2 minggu nggak naik sekilo, dia harus merubah di 2 minggu berikutnya. Jangan menunggu sampai 1 bulan datang ke bidan atau ke fasilitas kesehatan. Itu harus kita sampaikan. Sedangkan kalau yang berlebih ini, balikannya. Ibu nggak bisa banyak-banyak. Karena kalau dia berlebihan, obesitas, lemaknya banyak, itu meningkatkan oksidasi ya. Jadi stres oksidannya tinggi kalau lemaknya tinggi, maka nggak boleh lebih-lebih, kita batasin. Itu kira-kira naiknya 1 kilo atau bahkan setengah kilo per bulan. 1 kilo lah biasanya. Bisa nggak? Bisa, bisa. Saya udah buktiin, bisa. Asal dia kita bisa berkomunikasi dengan baik sama pasiennya. Gini caranya, bisa. Ya. Saya punya pasien yang 100 kilo, datang udah 130 kilo nih, pertama kali datang udah 130 kilo gitu ya. Tapi ya udah deh kita coba aja. Ya alhamdulillah akhir kehamilannya cuma jadi 135 atau 137 saya lupa. Ya sekitar gitu. Jadi naiknya nggak banyak. Tapi tetap naik ya. Baik. Cara lain menilai tampilan baik itu kurang gizi itu lihat tangan ya. Ini kalau ngelihat tangan ya, kalau di tangan tuh kan ada di sisi luar dari ini namanya ada ini ya, corpus ulna. Ini dia nih, nonjol nih. Nih. Nah, kalau yang modelnya kayak gini, ini bulat gitu, si corpus ulnanya nggak kelihatan gitu. Nah, ini udah jelas dia overweight atau obesitas. Ya. Nah, yang normal kayak gini nih, kelihatan, tapi yang tulangnya ini nggak kelihatan. Ini udah baik ya. Nah, yang kayak gini, ini tulangnya kelihatan, korpus ulnanya kelihatan, vaskulernya kelihatan, tendon-tendonnya kelihatan. Ini jelas berat kurang atau underweight. Nah, kita kadang-kadang, enggak dong, saya makannya cukup kok, saya tiap pagi. Jangan percaya. Bukti membuktikan bahwa seperti itu. Jadi ini gampang kita nilai, lihat tangannya ya. Nah, coba tebak, di antara ketiga ini yang hamil yang mana? Ayo. Ini apa ini? Gitu ya. Nah, ini yang hamil yang ini. Yang berat kurang ini. Ya, ini hamil 16 minggu nih kayak begini coba. Bandingin sama yang nggak hamilnya kalah dia. Ini nggak hamil itu duanya ini. Ya, sebagai contoh saja. Ya, ini hamil nih. Nah, ini masalah dia. Ya. Tapi untungnya pasien ini begitu nurutnya sama saya. Jadi saya bilang nggak bisa infus. Ya, karena dia nggak bisa makan. Sama sekali nggak bisa. Jadi nggak mau harus diberikan pengganti. Dia mau diinfus, dia mau. Beberapa kali. Baik, ini cara menilai tampilannya. Nah, kalau ibu dengan berat kurang di awal kehamilan, anggaplah dia indeks massa tubuhnya kurang 18 ya. Ini kurus kering kerontang gitu kali ya. Kurus banget gitu loh. Itu langsung kelihatan begitu pertama datang. Ya, ini harus menambah ekstra kalori per hari dengan komposisi yang lengkap. Jadi nggak boleh cuma nasi doang ya. Jadi makannya tuh dibikin lebih banyak jumlah kalori per harinya. Baik dalam bentuk makanan lengkap maupun makanan cemilan ataupun susu. Ya, agar mencapai berat badan ideal dengan komposisi tubuh yang ideal. Karena untuk mencapai berat badan ideal dengan komposisi tubuh yang tidak ideal itu gampang. Ya. Coba aja kalau nggak percaya, tiap hari sehari 2 kali makan mie ayam gitu,
Kalau nggak nanti langsung membengkak tubuh kita, tapi komposisi tubuhnya tidak baik ya, banyak kan lemaknya ya. Nah, caranya ada dua untuk menambah tersebut. Satu, menambah sesegera mungkin pada trimester pertama, dia makannya banyak saja, nggak pakai target, pokoknya yang penting nambahnya sesegera mungkin, kayak gitu, untuk mencapai berat badan normal dulu sesegera mungkin. Habis itu baru penambahan yang ideal setelah dia normal. Yang pertama. Yang kedua, ini pertamanya bertahap. Jadi misalnya dipakai minimal 2 kilo per bulan atau lebih ya, misalnya 2,5 kilo atau 3 kilo per bulan pada kasus underweight. Itu bertahap jadi namanya. Nah, biasanya yang pertama ini dipakai kalau underweight-nya nggak terlalu ya. Jadi misalnya ini indeks massa tubuh 18 gitu. Karena untuk bisa menambah mencapai normal dia nggak butuh banyak yang makan. Kan kalau dia makan kan perutnya kan terbatas juga, nggak bisa. Sedangkan kalau yang ini biasanya dipakai untuk yang jaraknya jauh. Underweight itu jauh banget. Bisa indeks massa tubuh 16, itu banyak ya. Saya dapat beberapa kasus yang seperti itu. Kita harus diusahakan minimal 2 kilo per bulan tuh minimal. Dua-dua cara ini boleh dipakai tergantung yang mana. Kemudian jadwal 3 kali makan besar, 3 kali makan kecil. Prinsipnya pemenuhan jadwal itu, ini saya selalu bilang begini, saya kasih ilustrasi, kalau kita lapar, ibu hamil lapar, dia akan cari makan. Bisa tuh, malam-malam bangun cari makan. Tetapi kalau janin lapar, nah, dia nggak bisa berkehendak. Ya. Pada saat kebutuhannya bertambah, dia nggak bisa nyari-nyari. Dia harus ada yang memberikan. Nah, yang memberikan itu ibunya. Nah, ada bahan-bahan yang fresh langsung dari ibu ke janin, nggak dilakukan metabolisme, yaitu glukosa. Jadi glukosa yang di janin itu yang dapat itu masuknya langsung dari glukosa dari ibu. Gitu. Sedangkan bahan-bahan lain ada yang dimetabolisme dulu di plasenta baru diberikan ke janin. Jadi kita harus menjaga kadar gula darah ibu itu selalu stabil, tidak boleh turun banget ya. Kalau pada tidur bagaimana? Pada tidur pasti turun ya, tapi karena pada tidur itu aktivitasnya ibu rendah, maka pemakaian glukosanya juga nggak banyak oleh ibu. Nah, itu yang dipakai sebagai buat janinnya ya. Kemudian jenis makanan ini paling gampang, 4 jenis lauk per hari ya, 3 jenis lauk hewani, 1 jenis lauk nabati, atau boleh juga pakai ini, dalam 1 kali makan besar ada lauk hewani 1 dan 1 jenis lauk nabati. Di antara lauk itu yang paling penting ada daging merah, daging unggas, ikan laut dalam, dan sayur hijau. Ini masing-masing ini dimakannya kira-kira 3 kali atau 4 kali per minggu. Jadi selang sehari. Tinggal diatur saja. Gitu ya. Kenapa harus beragam gitu loh? Kenapa nggak boleh? Ini ada emak-emak yang biasanya mungkin agak sibuk gitu, kerja juga gitu. Dia masaknya cuma sekali pagi-pagi, atau nyuruh mbaknya makan pagi-pagi, terus dimakan buat sarapan, buat siang juga, buat malam juga. Nah, ini kurang bagus kalau untuk ibu hamil. Kalau nggak hamil boleh deh. Ini kalau ibu hamil beda nih ya. Kenapa? Karena tidak ada satupun jenis bahan makanan yang kandungannya lengkap. Contohnya nih begini ya, kasih lihat nih. Ya. Nih, ini ya, daging sapi, daging ayam tuh paling banyak asam amino. Ini mirip-mirip nih. Jadi kalau tanya asam aminonya bagusan mana? Hampir sama lah. Nah, bedanya kalau daging sapi itu besinya banyak. Daging ayam tuh daging besinya atau mineralnya sedikit. Jadi kalau ditanya antara daging sapi dan daging ayam bagusan mana? Ya bagusan sapi. Nah, makanya udah bisa jawab ya, kenapa Allah nyuruhnya kurban daging merah, ya bukan daging ayam. Ini salah satu jawabannya kali ya. Kemudian kalau kita lihat ikan, ini ikan makarel, ikan lele ini kalah kalau asam aminonya, tapi dia juara di asam lemak esensial. Seperti itu. Ya. Gitu. Terus kalau ini sayur bayam dia juara di besi, ya, mineralnya juga lumayan nih, selenium, zinc dibandingkan yang lain, tapi yang jelas besinya lumayan. Kemudian tapi yang lain dia sedikit. Maka kalau kita hanya makan ini saja, maka dia sangat rendah, seratnya rendah, mineralnya rendah. Kita makan telur, ini telur ya. Telur itu kalau dibandingkan dengan ayam
proteinnya banyakkan daging ayam. Jadi kalau ada orang bilang, makan telur ya 6 butir sehari, ini nyataannya nih membuktikan bahwa sebetulnya telur itu proteinnya tidak sebanyak daging ayam dalam 100 gramnya. Cuma dia gampang dicari dan relatif murah dibandingkan daging ayam. Jadi seperti itu, ya. Yang paling bagus ya makan dikombinasikan saja. Seperti itu ya. Jadi kenapa kita harus beragam, karena tidak ada satupun sumber makanan yang bisa memenuhi seluruhnya. Jadi kita harus terus-terusan bervariasi gitu ya. Ada banyak alternatif nih, contoh lagi ya. Nih daging merah nih, antara perbandingan daging sapi, daging kerbau, daging domba. Ini yang paling banyak proteinnya daging kerbau gitu. Tapi kan jarang ya. Jadi yang kedua daging sapi ya. Ini yang nomor 2. Kalau terus besi dan zinknya banyak juga daging kerbau. Ini karena jarang, maka yang kedua ini daging sapi ya, dibandingkan dengan daging domba dan daging kambing. Gitu. Kalau telur yang paling bagus mana? Protein ini ayam ras. Jadi jangan bilang telur ayam kampung. Kalah kalau proteinnya ayam kampung sama ayam ras. Proteinnya banyakkan ayam ras. Jadi ini enggak gitu. Ya. Kalau kolinnya juga sama ya. Nah, memang yang kedua ini banyak juga nih di sini ya. Bebek ya. Kalau ini juga banyak, cuma di ayam telur puyuh kan kecil, jadi kurang nendang gitu ya. Makan satu tuh kayak berasa cuma gelek gitu. Gitu. Jadi dia perlu 3 gitu, telur puyuh baru berasa seperti kayak makan seperti satu telur bebek. Gitu. Jadi telur ayam petelur itu udah lumayan. Ini bagus banget. Habis itu ada orang petugas kesehatan, enggak, jangan makan putihnya, makan kuningnya aja, gitu ya. Kita lihat kalau makan kuningnya aja, memang betul kalau kuningnya saja itu banyakkan proteinnya, ya, gitu. Ini lebih banyak proteinnya. Tetapi nggak ada masalah jika kita makan dengan putihnya juga, karena dia mengandung bahan-bahan yang lain. Jadi nggak perlu dipisah-pisah. Ada yang bilang kalau banyak makan saya kebalik. Banyak makan putihnya aja biasanya orang kuningnya dibuang. Padahal kalau proteinnya banyakkan yang di putih ya, gitu. Lemaknya memang di bagian kuning ini banyak lemaknya. Nah, orang takut kalau makan lemak nanti kolesterol tinggi. Jangan. Kalau ibu hamil nggak usah khawatir. Ya, karena kolesterolnya dibutuhkan. Salah satu bahan pembentuk otak itu kolesterol. Jadi kita nggak boleh khawatir. Ini jumlahnya nggak seberapa sih. Jadi makan aja. 1 butir telur, tapi nanti dikombinasikan dengan lauk yang lain. Dokter izin mengingatkan, ini tinggal 7 menit ya dok, kurang lebih untuk materinya. Karena banyak yang Ya, bertanya dok ini dok. baik. Insya Allah. Ini 7 menit, 10 menit deh. Oke, iya dokter. Terus saya bilang susu sapi itu lebih bagus daripada susu bubuk ya. Kenyataannya susu sapi itu, kalau yang susu bubuk tuh kalorinya lebih besar ya. Proteinnya juga lebih banyak ya. Jadi enggak juga. Jadi gue bilang susu sapi segar ya, bagusnya untuk anak sapi gitu kali ya. Kalau untuk ibu ya minumnya yang difortifikasi untuk ibu hamil gitu ya. Ini ikan ya. Jadi kalau ikan protein, asam lemak banyaknya di ikan tuna, ikan salmon, ini ikan kembung juga banyak. Kalau kalsium tadi saya bilang ya teri. Jadi kalau misalnya saya penggemar teri, nggak usah khawatir, itu udah pasti banyak kalsiumnya. Teri sama susu udah banyak ya. Ya, jadi makan. Terus kalau ikan yang lain, ikan lele, ini bagus ya proteinnya, tetapi lemaknya sedikit ya. Jadi saya menyarankan ikan-ikan laut dalam yang paling murah yang sering banyak di Indonesia nih ikan kembung atau ikan kakap. Gitu. Baik. Kacang-kacangan kalau nggak bisa makan yang ikan nggak bisa kan, jadi akhirnya cari pengganti. Nah ini dia, asam lemaknya paling banyak di kacang almond dan kacang mete. Nah, ya mahal, iyalah mahal. Kalau yang murah kacang tanah, ada juga, cuma nggak sebanyak di sini. Gitu. Nah tapi kacang tanah punya kelebihan, besinya lumayan banyak. Gitu ya, kalau kacang kedelai besinya juga banyak. Jadi ini ada beberapa alternatif yang kita nggak usah khawatir kalau kita nggak suka satu makanan, harus bisa. Tetapi tetap harus bervariasi. Prinsipnya gitu ya. Ini ada contoh beberapa jenis. Kemudian ini makanannya nggak bagus ya. Jadi walaupun dia makannya kelihatannya banyak, ini karbo, ini nasi, berkedel jagung, ini karbo semua. Yang ini orang diet nih, ini biasanya anak-anak muda ini. Saya mau diet keton nih, diet keton. Jadi makannya cuma protein doang. Ya. Buat ibu hamil nggak boleh, karena dia tetap butuh kalori.
Ya, walaupun ada harus ada nasinya sedikit atau mungkin kentang gitu mengganti. Atau yang ini nih, ini diet nggak karu-karuan untuk orang yang benar-benar sangat ingin menurunkan berat badan, ya sayur-sayuran aja. Nah, kalau ini dimakan di satu waktu, misalnya hanya di malam hari, tapi pagi hari, siang harinya makan lengkap, boleh, nggak apa-apa. Ya, jadi kalau kita tidak bisa melengkapi di satu kali makan, maka lengkapilah di satu hari. Boleh, ya, tetap boleh. Ya, jadi dengan total kalori keseluruhannya satu harinya misalnya 2.400. Baik, ini adalah makanan cemilan yang saya tidak sarankan, biskuit, keripik, kue lapis, snack, cilok, cireng, cilok, apalah pokoknya serba ini. Kenapa nih? Karena single food isinya karbohidrat saja, gitu. Kita harus pakai yang camilan mixed food, ya. Contohnya yang paling gampang roti sandwich, roti, gandum isi telur, sama buah. Ya. Ini kalau saya favoritnya ini nih, martabak telur. Ada telur, ada daging, ada minyak samin. Ya, minyak samin itu minyak yang dari mentega. Jadi hewani, banyak mengandung asam lemak esensial. Ini makan, ya, ini bagus nih buat cemilan ya. Gitu. Tapi kalau susah nih biasanya cuma malam hari, paling nggak roti isi telur, roti isi daging, roti isi telur udah paling lumayan lah. Terus kita bagi 4 biasanya supaya makannya nggak sekaligus. 1 poin dulu, udah masih kurang nanti habis mau pakai gitu ya. Baik, ini jalur pengganti yang mau sampaikan di sini harus lihat pemeliharaan atau koreksi. Jadi kayak tadi misalnya vitamin D, kita nggak boleh pakai dosis pemeliharaan, harusnya pakai dosis terapi. Begitu juga vitamin zat besi. Nanti ditanya misalnya orang itu nggak pernah makan daging, nggak pernah makan bayam, nggak pernah makan sayur hijau. Saya udah bilang walaupun nggak pakai lab, ibu pasti kurang vitamin D-nya. Nah, kita boleh berikan dosis terapi, jadi bukan dosis pemeliharaan. Kalau yang benar pakai pemeriksaan lab tapi agak mahal. Ya, ini jalur ya, kita lihat bagaimana menganalisisnya, bisa lab, ya, bisa status gizi, bisa riwayat penyakit dan sebagainya. Nah, ini yang nggak kalah penting terakhir ya, jaga itu nggak boleh kita membiarkan ibu hamil sendiri, ya pasti ngawur aja. Ya mohon maaf kali ya, ibu hamil itu paling males dikasih tahu gitu. Jadi kita harus jagain. Yang jagain siapa yang paling gampang? Suami. Nah, kita sebagai petugas kesehatan tetap menjaganya, tapi kan nggak tiap hari ketemu ya. Nah, setiap ketemu kita provokasi. Tugasnya kita memprovokasi supaya dia mampu makan yang baik ya. Minta orang yang terdekatnya, paling gampang suami atau ibunya atau kakaknya atau adiknya untuk mengawasi. Nah, ini untuk analisa nutrisi, ini nanti bisa dibaca di buku, saya cepat aja. Nah, ini nih, jangan bertanya, ibu makannya apa? Ibu gimana makannya? Itu biasanya kalau ibu yang makannya jelek, dia akan bilang, saya makan baik, saya makan biasa aja. Enggak. Mintalah dia menceritakan, ibu tolong ceritain apa yang dimakan kemarin dari pagi sampai malam. Nanti akan tersusun cerita kayak begini, baru kita bisa menganalisa. Oh ya, ini kurangnya gini, kurangnya jenisnya kurang, apa jumlahnya kurang atau jenisnya kurang. Jadi bisa diperbanyak. Tanpa kita menganalisa gini, kita nggak tahu, kita hanya seolah-olah yang dia makan baik-baik saja, padahal sebenarnya nggak baik. Nah, sempatkan waktu paling nggak 5 menit bertanya seperti ini, 5 atau 10 menit, supaya kita tahu. Baik, ini saya lewatkan saja. Yang lain, oh iya, ini satu lagi. Jadi kalau ada orang gemuk ya, saya yang gemuk aja deh. Ini macam-macam, mohon maaf ya. Bisa dari dia pengusaha, dia orang mampu, atau bisa juga kaum duafa. Itu beda komposisinya, walaupun sama-sama gemuk. Kita nggak boleh berlaku yang sama. Menganalisa dulu makanannya apa yang bermasalah. Jangan langsung ujuk-ujuk dikasih vitamin semuanya gitu, enggak. Kadang-kadang bukan hanya vitamin yang diberikannya gitu ya. Baik, saya kira ini alasan, terusin aja ya, solusi. Nah, ini contoh penelitian saya yang satu kecil, kemudian saya mulai intervensi dan dia mengikuti semua petunjuknya. Kemudian dalam waktu kira-kira 6 minggu, dia membaik. Nah, ini kebalikannya yang Fulana B ini, dia kecil di sini, kemudian dia nggak bisa mengikuti petunjuk dengan berbagai alasan. Ya, terus nasibnya janinnya jadi kecil. Ya, nah ini nggak makin jelek, kita udah lahirin di sini. Seperti itu. Ini salah satu yang berhasil, ini yang gagal ya. Kenapa dia gagal? Biasanya karena bayinya ada anomali, ekstrim kecil, perlakuannya pendek, usia kehamilan di atas 34 minggu. Jadi jangan berusaha memperbaiki, mengkoreksi pertumbuhan janin di atas 34 minggu
pasti gagal. Yang bisa adalah dibikin tidak makin jelek. Nah, itu bisa. Tapi kalau dibikin untuk kita memperbaiki di atas 34 minggu, nggak bisa. Kenapa? Karena puncak dari laju pertumbuhan janin itu di 34 minggu. Di atas itu dia tidak bisa mencapai puncaknya lagi. Gitu ya. Kesimpulan, waspada di fase kritis janin, yaitu di masa perikonsepsi. Kemudian model nutrisi 5J bisa menjadi makanan atau model nutrisi yang tepat guna pada kehamilan, dan dia bisa untuk mencegah maupun mengkoreksi gangguan pertumbuhan janin, termasuk juga mencegah adanya stunting. Saya rasa ini terakhir, ini Allah sendiri sudah menyampaikan di surat Abasa ya. Ini sebetulnya tulisannya kan gini ya, Faliyat zuri insanu illa to'ami. Maka makanlah, maka manusia perhatikan apa yang dimakan. Ini benar-benar diperhatiin, kita maknai, bukan hanya untuk ibu hamil sebetulnya. Tapi dalam konteks di sini, dalam saat kita presentasi ini adalah pada saat ibu hamil. Allah udah kasih pesan. Jadi jangan sembarangan pada ibu hamil karena efeknya sangat besar. Saya rasa ini slide saya terakhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali tadi yang disampaikan oleh dokter, sangat lengkap, menyeluruh, komprehensif, kemudian sangat informatif dan applicable sekali, karena tadi juga diberikan contoh-contoh makanan, kemudian dari materi dokter tadi juga beberapa kesalahan dalam kita kira bahwa zat-zat nutrisi yang kita makan itu sudah cukup, ternyata belum mencukupi seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, ini sudah banyak sekali dokter yang bertanya. Sebelum saya membacakan pertanyaan yang ada di kolom chat, mungkin ini ada peserta yang ingin bertanya secara langsung. Ini ada yang raise hand, Dokter Endang Solistiawati. Assalamualaikum, dokter. Masih di mute itu? Ya, Dokter panitia Endang. ya. Ya. Oke. Silakan, dokter. Assalamualaikum Endang, monggo. warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam Dokter warahmatullahi Arya. wabarakatuh. Ya, perkenalkan dok, saya Endang, saya domisili di Klaten dok. Sementara ini di Rumah Sakit Cakra Husada Klaten dokter. Ini Iya. kebetulan saya pegang proknas stunting sama wasting dok. Izin bertanya dokter. Iya. Monggo. Gini dokter, ya saya ada kesulitan untuk menjalankan proknas stunting sama wasting, salah satunya program screening dokter, karena 1000 HPK kita lebih baik mencegah gitu dok daripada mengobati nggih. Jadi ketika kita membuat program stunting tuh untuk prevensi, salah satunya kita membuat beberapa faktor resiko yang menyebabkan stunting, misalnya untuk ibu hamil seperti anemia, kemudian KEK, IMT yang rendah seperti itu, kemudian penyakit-penyakit penyerta seperti hipertensi ataupun stunting pada anak sebelumnya seperti itu. Apakah sebenarnya di nasional sendiri atau mungkin Dokter Arya sudah mengetahui, mungkin bisa berbagi kepada kami, apakah ada lembar screening yang kita bisa pakai untuk menapis jadi adanya resiko untuk stunting untuk anak yang dilahirkan seperti itu. Jadi kalau misalnya ada gitu kan memudahkan kami untuk mencegah ya, karena sepertinya kalau untuk bukan budaya sih kebiasaannya sekarang ini banyak kan yang istilahnya dikelola oleh kami adalah manajemen pasca bayi itu lahir gitu. Jadi bayi BBLR atau bayi yang stunting atau anak-anak yang stunting kemudian dikelola gitu. Padahal yang nanti untuk outcome-nya biasanya malah tidak terlalu bagus gitu. Jadi karena sudah terbentuk dari awal gitu, kan kita mau memperbaiki saja gitu. Padahal rugi banget kalau misalnya bisa dicegah dari awal gitu. Yang pertama dokter. Terus yang kedua, untuk kekurangan mikronutrien untuk ibu hamil, apakah ada mungkin kayak clue gampang yang kita untuk klinisi itu mendeteksi tanpa adanya kayak periksa lab gitu dok. Jadi ini kekurangan mikronutrien gitu. Kalau kita lihat ini makanya udah bagus gitu. Apakah otomatis dia mikronutrien udah bagus atau seperti apa? Itu untuk yang ketiga dokter, untuk praktek yang Vaskes 1 atau mungkin bidan praktek atau mungkin puskesmas gitu. Kita kan tadi harus 5J ya, salah satu adalah waktu cepatnya kita untuk mengkoreksi gitu. Nah, kapan sih sebenarnya kita harus
misalnya kan kita mau memperkuat surveillance gizi kita untuk istilahnya as soon as possible untuk mengoreksi tersebut gitu. Nah, kita mau sosialisasi ke fase 1 ataupun ke bidan praktek gitu. Oh ini loh, ini saatnya dirujuk ke gizi gitu. Nah itu saatnya gimana? Apakah kita sudah mencoba dalam 1 bulan itu, misalnya tadi untuk berat badan ideal naik sekitar 1,5 sampai 2 kilo. Oh berarti kalau belum mencapai itu dalam waktu kita koreksi 1 bulan, berarti kita harus rujuk nih ke gizi gitu. Atau bagaimana dokter nih? Itu terima kasih dokter. Ya, saya jawab yang kedua dulu tadi. Yang kedua kalau nggak salah apa tadi? Mikronutrien. Kekurangan mikronutrien, cara gampangnya gimana screeningnya? Sebenarnya nggak ada cara gampang. Sebenarnya tidak ada cara gampang, tetapi ada cara yang tepat ya. Karena yang disebut gampang itu kita terima hasilnya, oh dia kurang. Nah itu paling bisa dengan pemeriksaan laboratorium. Jadi saya bilang nggak gampang karena butuh uang. Kalau ditanya ke BPJS, jangan tanya deh, udah lupain aja. Saya udah susah banget tuh. Contohnya misalnya saya mau periksa zat besi aja. Aduh itu berkelahinya banyak. Gitu ya. Udah. Jadi saya menciptakan cara yang paling gampang. Tanya aja makannya kemarin apa. Yang ditanya kemarin makan itu menggambarkan apa yang dia makan sehari-hari. Gitu. Terus kita akan lihat ada clue-clue misalnya untuk zat besi itu adalah daging sama sayur hijau. Misalnya dia nggak makan, saya nggak pernah makan daging. Ada ibu nggak pernah makan daging, entah karena nggak punya uang atau entah nggak suka. Sayur hijaunya berapa kali? Ya seminggu sekali. Apa nih, bayam? Bukan, sawi. Oh, beda tuh. Sawi sama bayam banyak kan di bayam, sawi sedikit. Itu udah akan kita bilang ya jelas kurang karena sumber utamanya ada di sayur hijau sama di daging merah. Gitu. Jangan ragu-ragu untuk memberikan, udah kasih pemberian suplemen besi yang sifatnya bukan maintenance, terapi. Misalnya 2 kali sehari, kalau maintenance sekali sehari, 2 kali sehari. Dalam 3 bulan dia pasti naik, cuma kita nggak tahu angka naiknya. Kalau mau tahu periksa lab, tapi kadang nggak tahu. Jadi itu salah satunya. Jadi nggak ada yang sederhana. Tetap aja kita harus melakukan analisa namanya. Makanya diciptakan si 5J yang pas itu, pas. Minimal dokter mesti punya waktu untuk bertanya makannya apa yang dimakan. Itu yang paling sederhana. Kemudian tadi itu untuk yang mikronutrien. Kalau makronutrien gampang, makronutrien itu udah jelas tinggal berat badan. Itu terutama karena sama berapa banyak dia makan protein. Misalnya saya makan proteinnya sebagian besar yang paling sering dimakan itu telur sama ayam. Daging itu nggak banyak orang makan, apalagi ikan kadang-kadang malah nggak mau. Nah, kita udah akan bilang kalau kayak gitu ibu jelas kurang asam lemak esensial karena nggak makan ikan. Tinggal 2 pilihannya pengganti. Ganti kacang kalau mau yang bahan natural. Kacang apa? Ya kalau boleh kacang merah, kacang mete. Kalau nggak ada kacang tanah. Gitu. Itu adalah cara-cara yang natural. Oh enggak, kurang nih kalau begitu karena waktunya pendek. Saya mesti yang lebih cepat. Nah, mau nggak mau anti pakai suplemen. Suplemennya apa? Banyak suplemen asam lemak esensial yang bisa dijual, baik yang sifatnya omega 6, omega 3 atau lengkap ya. Nah, itu boleh. Tetapi tentu saja saya bilang nggak mudah karena butuh uang untuk dapatkan hal itu. Jadi makanya saya bilang cara mudah, bagaimana cara mudah? Agak susah nih cara mudah gitu ya. Baik, yang pertama tadi bagaimana men-screening ya. Screening secara nasional ada untuk bayi yang baru lahir sudah ditentukan oleh IDAI ya. Itu udah ada patennya. Kemudian kalau untuk kehamilan jelas, kalau kehamilan tuh bidang saya itu adalah gangguan pertumbuhan janin yang ketahuannya nggak pakai USG. Kalau jenengan nggak bisa pakai USG, mau nggak mau hanya lihat dari kenaikan berat badan dan itu sangat sumir. Ya, jadi mungkin para bidan yang tidak menggunakan USG, saran saya minta tolong sama dokter yang bisa melakukan USG minimal 2 kali. Karena 2 kali itu dengan jarak tertentu baru kita bisa menentukan oh laju pertumbuhannya baik gitu. Tapi kalau nggak bisa juga dengan USG, kita lihat yang 2 hal. Yang pertama adalah indeks massa tubuh atau status nutrisi sebelum hamil gitu. Kalau dia rendah harus kenaikannya sesuai, kalau dia tidak sesuai harus ditambah. Jadi cuma 2,
status nutrisi sebelum hamil, yang dua adalah kenaikan berat badan yang direkomendasikan sesuai dengan status nutrisinya. Jadi kalau dia underweight di awal, maka kenaikannya harus di atas 2 kilo. Kalau dia per bulan, kalau dia misalnya normal ya harus 1,5 kilo, kalau dia overweight ya 1 kilo. Kalau dia nggak naik, udah pasti resiko dari terjadinya seperti itu. Dan satu lagi harus kita bilang, dokter nggak boleh menangani, lihat-lihat ya, jadi stunting itu bukan milik personal ya, itu milik global. Yang datang ke kita itu artinya personal. Jadi kalau ngomongnya screening itu artinya global. Agak susah kalau kita nggak dibantu oleh staf-staf yang lain, terutama misalnya pembagian. Saya udah pernah menangani kasus bayi kecil, saya nggak pakai apa-apa, tapi saya kasih uang untuk beli telur sama telur daging. Ini dalam waktu penelitian, dan itu cukup berhasil. Cuma untuk beli telur dan beli daging. Saya bilang jangan dibeliin yang lain-lain, kalau dibeliin lain-lain saya nggak mau kasih lagi. Dan dia nurut, dikerjain, dan laju pertumbuhannya langsung bertambah. Nah itu. Nah, tapi itu kan personal. Kalau ngomongnya satu nasional itu nggak bisa kita ngerjain sendiri, nggak bisa. Ini harus ada orang lain yang ikut membantu, yayasan dan sebagainya. Udah, yang ketiga tadi apa? Udah ya, yang ketiga? Yang ketiga itu kalau di vaskes, kapan kita merujuk ibu hamil yang kurang nutrien itu ke Oh iya gizi. ya, tadi udah ya. Jadi kalau itu sama ya. Jadi kalau udah jelas, yang paling gampang lihat berat badan, kemudian kenaikan berat badannya kurang baik ya. Terus kalau punya tadi menganalisa makanan kurang baik gitu. Saya sendiri nggak begitu suka ke gizi, tapi saya tahu bahwa gizi itu, bagian gizi itu ada yang paling bagus untuk memberikan. Cuma ibu hamil suka nggak mau gitu ke gizi. Jadi saya, udah deh saya kasih buku aja deh. Saya oleh-olehin buku aja ya. Bukunya dibaca ya. Nanti kalau misalnya udah dibaca, bulan depan ntar saya lihat. Nah, bulan depan datang lagi, saya bilang, ibu udah baca belum? Udah. Suaminya udah baca, udah. Terus apa yang masalah? Oh, saya nggak bisa makan ini dok. Saya nggak bisa makan ini. Oh, kita kasih. Nah, itu gunanya buku. Karena kebetulan saya merasa bukunya itu alhamdulillah tidak terlalu sulit ya, mudah dipahami. Jadi monggo di-share gitu, ibu dokter nanti bisa share ke pasien-pasiennya langsung aja. Tapi jangan salah, itu ada yang buat nakes, ada yang buat ibu hamil. Jadi nanti di-share-nya ke ibu hamil kalau untuk ke pasiennya langsung. Sedangkan kalau yang buat nakes kita buat pelajari sendiri, monggo. Karena gitu ya. Baik. Oke, baik, terima kasih dokter. Terima kasih dokter Indang Sulistiawati yang sudah bergabung bersama kami. Oke, selanjutnya ini saya izin membacakan pertanyaan yang ada di kolom chat Zoom. Ini saya rangkum terlebih dahulu. Untuk yang pertama, ini dari bidan Ibu Wawan Mariatun. Di sini menanyakan, intinya adalah beliau menjumpai ada kasus anemia pada ibu hamil dengan HB hanya 7, padahal dari status ekonominya itu sudah baik, sejahtera, kemudian beliau juga diberikan vitamin dan zat besi dan itu diminum, tetapi HB-nya masih segitu. Nah, sebenarnya apa permasalahan yang ada di sini, dokter? Dan selanjutnya sekaligus ini berhubungan juga dengan status ekonomi, dokter. Pada ibu-ibu hamil yang status ekonominya kurang, bagaimana edukasi untuk pengelolaan nutrisinya, dokter? Jadi kalau anemi 7, ada 2 penyebab yang paling sering. Nomor 1, thalassemia. Yang kedua, thalassemia minor biasanya. Yang kedua adalah defisiensi besi. Jadi untuk bisa membedakan antara kedua itu, mau nggak mau kita harus periksa besi. Yang biasa di besi bisa SETIBC atau juga bisa ferritin. Nah, ini yang saya suka berantem sama orang BPJS. Saya bilang, saya mesti tahu dia anemia atau defisiensi. Kalau nggak diperiksa besi, nggak tahu nih. Nggak bisa dok, ini nggak masuk dalam paket pemeriksaan BPJS. Nah loh, gitu. Akhirnya mau nggak mau diminta ya. Nah terus bagaimana kalau kita nggak bisa periksa? Nah, kalau kita nggak bisa periksa, periksa cara makan ya, pola makan. Nah itu akan membantu ya. Bisa juga kita coba. Kalau HB-nya 7 kan nggak bisa, mesti kalau cepat transfusi dulu, boleh. Habis itu diberikan dosis tinggi besi, yang bahkan harusnya memberikan besi adalah bentuk parenteral, infus ya, seperti itu. Nanti habis itu dicek lagi, kalau dia naik, ya itu artinya baik. Tapi kalau dia nggak naik-naik, artinya bukan gara-gara besinya kurang. Artinya thalassemia, itu cara. Tapi yang ideal, kita bicara yang ideal, harus diperiksa dulu besinya. Gitu. Jadi kalau besinya normal, artinya thalassemia alpha. Kalau thalassemia alpha nggak bisa diapain.
nggak ada urusannya sama makanan. Ya, jadi kalau thalassemia beta atau thalassemia alpha yang minor itu nggak ada, mau dikasih besi seabrek-abrek ya nggak akan naik, ya segitu-segitu aja. Ya, tentukan dulu. Apalagi kalau dia berulang gitu. Saya sudah sering dapat gitu. Jadi pasiennya sering, saya HB-nya rendah-rendah terus padahal saya dikasih besi gitu. Jadi saya lihat besinya normal kok, tapi ini MCV, MCHV-nya rendah. Artinya dia memang volume eritrositnya kecil dari sananya gitu. Nah, itu kasusnya adalah thalassemia beta. Nggak apa-apa. HB bukan salah satu faktor membuat bayi kecil. Tenang aja. Ya, tapi kalau nutrisi itu juga sama ya, nutrisi juga multifaktorial baru bikin bayi kecil. Seperti itu. Yang kedua pertanyaan apa tadi? Kalau pada ibu hamil dengan status ekonomi yang rendah, bagaimana kita mengedukasi untuk nutrisinya, dokter? Tentukan dulu masalahnya apa. Kalau masalahnya nggak punya uang, ya Kasih mudah. uang. Cari orang untuk bisa, atau kita bantu untuk bisa. Gitu. Tapi kalau acaranya adalah pengetahuan. Saya sudah pernah dapat kasus ini benar-benar kita mati gaya. Gitu. Ini ekonomi rendah, nggak tahu juga, kemudian ada juga dia nggak suka. Jadi ketiga-tiganya dia nggak suka, nggak tahu, nggak mampu, dan nggak mau. Itu susahnya setengah mati. Nggak bisa. Saya kasih pengajaran, saya kasih cara, saya kasih uang sekalipun, saya kasih, tetap mereka nggak bisa. Ini adalah tantangan kita. Saya sendiri akan bilang, ya tetap saya akan berusaha, saya berikan 5J-nya sebisa mungkin, tetapi hasilnya saya tahu tidak akan optimal. Gitu. Nah, kalau itu terjadinya sebelum hamil masih mending. Ya. Jadi dia belum hamil, datang ke ibu, untuk saya mau hamil, bagaimana nih kondisinya. Nah, itu gampang. Kita bikin dia makannya yang sesuai saja. Tentu saja dengan butuh biaya ya. Kita kasih makan ya, nutrisi, lauk-lauknya seperti itu. Paling nggak butuh waktu 2 bulan dengan nutrisi yang baik, udah cukup untuk membuat persiapan yang lebih baik untuk kehamilannya. Sebenarnya idealnya 3 bulan sih. Seperti itu. Saya rasa itu. Oke, baik dokter, terima kasih atas jawabannya. Untuk selanjutnya ini temanya mengenai ibu hamil dengan kondisi tertentu, kondisi kesehatan tertentu. Ini ada beberapa yang menanyakan pada ibu hamil yang dengan kondisi obesitas, kemudian ada riwayat hipertensi, kemudian diabetes mellitus, dan juga ada riwayat PEB. Ini pengelolaan nutrisinya bagaimana dokter supaya tidak terjadi IUGR? Ya baik, ini baik sekali pertanyaannya, sering saya dapat ya. Prinsipnya adalah nomor 1, kita wajib bekerja sama. Jadi harus kooperatif antara kita, penolong, baik itu dokter atau bidan, dengan ibunya. Saat kita tidak bisa kooperatif, nggak bisa berdiskusi, jadi hanya sekedar mengikuti aturan kontrol tanpa ada diskusi penyebabnya, pasti gagal. Nah, dengan diskusi itu kita harus tahu. Nah, pertama tentu saja melakukan nutrisi pakai 5J udah bisa dengan ibu obesitas membatasi target makanan. Itu di buku saya ada tuh tulisannya bagaimana kalau dia gemuk ya. Jadi makannya jumlahnya dikurangin, misalnya satu nasi biasa 1 piring, 1 porsi, 1 centong nih di setengah. Patokannya adalah nih tangan segini nih ya, 1 tangan ini. Ini nasinya segini itu udah maksimum kalau untuk obesitas. Jadi tapi maksudnya genggamannya dia sendiri gitu ya. Nah itu nasinya, kemudian makannya lebih sering. Bisa. Ini ngomongnya yang obesitas ya. Sekarang obesitas ditambah dengan apa tadi namanya DM. Ini juga saya salah satu dokter fetal maternal yang jarang mengkonsul ke teman sejawat penyakit dalam. Bukannya saya nggak percaya, tetapi seringkali saya mendapati ada target-target yang berbeda antara sama. Jadi saya menangani sendiri DM. Itu kuncinya adalah kita bisa diskusi. Ibu harus tahu penggunaan obat-obatan DM, termasuk insulin, dan harus tahu bagaimana kontrolnya mengendalikan gula darah. Terus gimana kalau pasiennya BPJS? Ini susah. Saya udah pernah dapat kasus PPS. Jadi kalau misalnya DM itu kan kontrolnya mesti pakai TTGO ya. Itu untuk diagnosis. Yang kedua untuk kontrol mesti pakai kurva gula darah harian. Yang sehari diperiksa 3 kali. Kalau dia nggak punya alatnya itu susah. Tapi kalau dia punya alatnya enak.
enak. Ibunya gampang sekali kasih tahu. Bahkan pasien saya yang DM salah satunya adalah dia udah tahu, "Dok, saya makannya sekian, gula darahnya sekian, jadi saya kurangin ya." "Iya, ini obatnya saya kurangin ya." Dan itu ada yang disebut di 5J itu ada penjagaan. Nah, penjagaan itu adalah membuat daftar makan salah satunya selama 1 minggu yang dimakan apa, kemudian bisa dilihat pas dia makan gula darahnya berapa. Nah, itu untuk yang DM. Sekarang dikombinasi DM obesitas, satu lagi tambah hipertensi. Nah, ini juga satu paket tuh ya. Selama nutrisinya terjaga, terutama antioksidannya terjaga, nggak bisa pakai antioksidan biasa. Kalau ada obesitas pasti harus ekstra pemberian antioksidan yang biasanya dipakai DHA dosis tinggi. Nah, itu insya Allah hipertensinya tetap terjaga. Dan satu lagi yang paling penting adalah aktivitas. Nggak bisa dia bekerja, nggak bisa. Begitu dia bekerja, artinya jantungnya, darahnya mesti memompa ke tempat dia bekerja. Maka dia menaikkan tensi pasti naik. Apalagi kalau bayinya cenderung kecil. Jadi ini satu paket yang kuncinya adalah berdiskusi bersama. Dan saya sarankan kalau misalnya dokter atau bidan tidak punya pengalaman untuk itu, jangan menangani. Kalau boleh dikirim saja ke tempat yang memungkinkan. Misalnya ada dokter obgyn yang sudah pengalaman di situ atau ahli fetomaternal. Itu lebih bagus kalau misalnya ada ya. Tapi kalau nggak ada, memang betul harus bisa diskusi dengan pasiennya untuk mengatasi gitu ya. Nah, baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini mengenai 16 minggu awal. Itu kan sangat urgen kita untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ya dokter. Ya. Kemudian padahal tadi 16 minggu awal itu kan banyak mual muntah. Itu tipsnya bagaimana dokter untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya? Kemudian ini juga ada yang menanyakan mengenai suplementasi vitamin dan juga susu hamil itu kalau misalnya tidak bisa misalnya alergi susu protein hewani, apakah bisa digantikan dengan soya? Kemudian apabila seorang ibu itu tidak mau mengonsumsi vitamin, apakah itu bisa digantikan dengan susu hamil? Seperti itu, dokter. Baik, jadi pertama tadi apa? Kalau nggak salah. Untuk kalau mual Oh, mual muntah, muntah tipsnya. tuh klasik ya. Jadi memang status nutrisi awal sangat menentukan. Kalau ibu itu dalam tubuhnya kekurangan defisiensi vitamin B kompleks, ya B6, B12, kolin, folat, B1, B2. Nah, itu umumnya mualnya bertambah-tambah. Ya. Jadi makanya beberapa obat-obat mengatasi mual pada kehamilan selalu diberikan vitamin B kompleks. Ya, kadang-kadang pemberiannya bahkan parenteral. Karena teorinya seperti itu. Memang dia ada mual karena hormon, tapi akan berlebih-lebih jika status itu rendah. Jadi kita lihat kalau ibu itu cungkring, apa ya cungkring? Kurus ya. Artinya underweight gitu ya. Sebelum hamil udah underweight nih. Ini udah saya juga nih, ntar lagi ya mual nih. Nah, bagaimana kita mengantisipasinya? Buru-buru sesegera mungkin menaikkan status nutrisinya menjadi yang dari underweight jadi normal. Tadi seperti yang saya sampaikan di awal, caranya naikin segera mungkin. Kemudian karena kita tahu vitamin B-nya itu dia kurang, kita berikan cara nutrisi yang mengandung vitamin B, contohnya kacang-kacangan, seperti itu, termasuk juga karbohidrat ya. Itu juga nasi, beras, ya, itu juga jagung kayak gitu. Pokoknya yang mengandung kacang-kacangan itu biasanya vitamin B-nya banyak, ditambah dengan suplemen B kompleksnya dinaikkan. Tambah. Seperti itu. Nah, kalau nggak berhasil pakai obat, iya betul, pakai obat. Betul. Kemudian makannya juga nggak bisa makan banyak-banyak. Nggak usah perlu makan banyak, makan sedikit. Saya bilang makan 1 piring tuh jangan makan sekaligus, makan setengah jam atau 1 jam. Makan sekali makan tuh 2 sendok aja. Habis itu nanti tunggu ya, 10 menit, buka-buka lapak dulu, apalah cari-cari apa gitu. Nanti 10 menit makan lagi. Habis itu buka Shopee gitu, boleh. Jadi pokoknya 1 piring itu dimakannya dalam waktu mungkin sejam atau setengah jam. Insya Allah bisa. Dan dia sering. Jadi nggak apa-apa ibu hamil sering-sering makan, tapi jumlahnya nggak usah banyak-banyak. Apalagi kalau yang underweight ya. Nah baru pakai obat. Nah obat sendiri ada yang pil, ada lagi nanti yang oral. Nah kalau nggak bisa baru nanti kita rawat. Seperti itu. Tapi prinsipnya pemberian B kompleks itu udah pasti. Satu lagi makan sering-sering, kemudian hindari perut kosong ya. Jadi itu juga bisa tuh. Jadi karena makan
pagi dia suka nggak sarapan, padahal malamnya terakhir makan jam 7 malam, habis itu dia nggak sarapan, itu paginya mual banget, mual banget. Jadi nggak boleh. Kalau bisa, misalnya tidur jam 9 malam itu dia makan dulu, nanti pas bangun subuh mau sholat dia makan lagi. Nanti habis siang dia makan lagi. Seperti itu akan mengurangi, karena kalau perut kosong dia akan semakin mual. Saya rasa itu tipnya. Yang kedua tadi apa? Mengenai konsumsi vitamin dan susu ketika kehamilan, Oh dokter iya, itu iya. mengaturnya Boleh, bagaimana? boleh, boleh. Jadi kalau alergi jangan dimakan lah. Ya. Soya boleh, boleh, boleh. Yang nggak boleh kalau pokoknya yang nggak boleh yang haram itu nggak boleh gitu aja. Kalau soya boleh, tapi kualitas beda ya gitu ya. Iyalah, itu kan itu kan tadi susu nabati, susu hewani, sama-sama susu betul, tapi proteinnya jenisnya di dalam itu berbeda gitu, nggak sama. Boleh nggak menggantikan? Boleh, apalagi melengkapi, jadi minum susu yang biasa ditambah susu boleh gitu, nggak apa-apa. eh gitu. Terus bagaimana kalau dia nggak minum susu ya? Tadi Bang gitu ya? Iya. Dia nggak minum susu, nggak apa-apa, nggak minum susu nggak ada masalah. Yang penting makannya baik. Ya, jadi itu penting banget untuk mencari makanan yang baik. Bagaimana dia nggak mau minum, nggak mau makan suplemen? Nggak apa-apa, yang penting makanannya baik. Yang susah nggak mau minum suplemen, jadi jalurnya dia nggak mau, tapi jenisnya juga jelek, jumlahnya jelek, jadwalnya jelek. Ya, nggak bisa, walaupun Allah meridhoi bahwa dia akan menjadi anak yang baik, tapi mengikuti hukum alam. Ya, nggak bisa, nggak bisa. Gimana plasentanya bisa tumbuh? Nggak bisa. Gitu. Jadi prinsipnya suplemen itu yang terakhir, yang tapi jumlah jenis jadwalnya yang paling utama. Itu dipenuhi, maka dia nggak apa-apa. Saya punya pasien kayak gitu, dia datang-datang, saya nggak mau minum obat, saya nggak mau minum susu. Oh ya udah, kalau gitu kamu makannya apa? Dia kasih saya daftar makanan, nih saya makannya setiap hari seperti ini yang sehari-hari gitu. Dia bilang ini makannya bagus banget. Ya udahlah, nggak apa-apa, dan alhamdulillah bayinya baik. Jadi nggak masalah. Ya. Tapi nggak banyak yang ibu kayak gitu. Itu ibunya benar-benar terpelajar dan dia benar-benar tahu, dia membaca, dia seperti itu. Jadi saya salut dengan ibu itu. Saya baru dapat satu pasien yang seperti itu, yang datang langsung ngomong kayak gitu. Baik. Baik, selanjutnya dokter, ini masih berkaitan dengan suplementasi tadi ya dokter. Kalau semisal ibu hamil itu makannya sudah cukup, tapi dia juga konsumsi suplemen, apabila kelebihan, apakah ada bahayanya dokter? Kemudian ini juga ada yang bertanya mengenai suplementasi asam folat untuk mencegah spina bifida. Itu kalau ada riwayat spina bifida sebelumnya, apakah jumlahnya itu dilebihkan yang awalnya dari 400 mikrogram menjadi 4 miligram 4 miligram. atau dan itu untuk mencegah spina bifida itu berapa lama ya dok prevensinya kita bisa konsumsi asam folat 400 mikrogram itu? Terima Baik, kasih. itu yang terakhir dulu saya jawab untuk asam Ya. folat untuk pada spina bifida atau neural tube defect ya. Neural tube defect sudah terbukti saat ini tidak selalu disebabkan oleh asam folat. Jadi nggak selalu disebabkan oleh asam folat. Saya dulu waktu pertama-tama jadi konsultan fertility maternal, saya rajin memeriksa asam folat. Ya, walaupun mahal, pasiennya mau, jadi saya periksa. Jadi hampir semua pasien yang saya periksa asam folatnya di awal-awal kehamilan nggak ada yang defisiensi. Nggak ada. Jadi saya sama sekali sekarang udah nggak pernah periksa lagi karena pemeriksaannya lumayan mahal. Kemudian teorinya gara-gara dulu salah satunya adalah disebabkan oleh asam folat. Salah satunya. Maka itu pada orang yang seperti itu, maka untuk hamil berikutnya diberikan asam folat dosis tinggi, yang disebut dosis tinggi 1-4 miligram. Ya, bisa 1, bisa 4 miligram. Ada yang 1, ada yang 4. Nggak apa-apa. Berapa lama? 3 bulan. Jadi seperti itu. Saya rasa itu teori yang dulu ya, karena zaman dulu kan nggak ada periksa-periksa asam folat gitu. Iya. Kalau sekarang karena aku juga suka waktu itu, jadi saya nggak pakai. Saya pakai dosisnya, kalaupun saya harus terapi paling nggak 1 miligram saja. Dan itu paling nggak boleh sih 3 bulan saya diberikan. Yang kedua, yang pertama tadi apa? Yang mengenai kelebihan suplemen Oh iya, misalnya iya, atau iya, kayak iya. vitamin D Ya kayak tentu gitu. saja ada masalah dengan kelebihan-kelebihan vitamin, tapi nggak semua ya, kayak vitamin A itu kalau kelebihan, tapi dosisnya sangat jauh ya. Jadi kalau ada batas-batas aman. Vitamin D sampai diberikan 50.000 international limit, 50.000 per minggu itu nggak ada masalah. Udah ada penelitiannya. Jadi ada beberapa kasus-kasus yang berlebihan, tetapi saya nggak hafal terus terang. Itu tidak menjadi terlalu bermasalah. Yang menjadi masalah adalah ketidakseimbangan makronutrisi. Nah, contohnya misalnya tadi ya, karbohidratnya terbanyakan. Nah, ini masalah. Ya, menimbulkan stimulasi terjadinya metabolic syndrome di kemudian hari.
Nah, itu yang kita harus cek. Kalau mikronutrisi betul ada beberapa yang berbahaya, tetapi tidak terlalu banyak ya, seperti itu. Ya, baik, mungkin ini pertanyaan terakhir dokter, ini menarik juga mengenai IUGR. Apakah stunting dan wasting itu bisa terjadi sejak janin dan apakah itu berbeda dengan IUGR? Kemudian apakah plasenta regresi itu selalu menjadi salah satu tanda dari IUGR dan bagaimana kita memanajemen ibu hamil dengan IUGR yang mengalami insufisiensi plasenta? Jadi yang ngomong IUGR itu penyebab banyak ya. Jadi salah satunya adalah insufisiensi plasenta. Jadi yang disebut insufisiensi plasenta adalah plasenta yang tidak bisa mengalirkan atau menjamin kebutuhan nutrisi ke janin. Nah, itu dibedakan lagi apanya, vaskulernya atau sistem transportnya atau metabolismenya. Yang biasanya dipakai adalah vaskulernya. Jadi kalau ngomong insufisiensi plasenta berarti ada masalah dengan vaskuler di plasenta. Gitu. Jadi tidak berhubungan dengan nutrisi di ibu. Misalnya pada kasus preeklamsi itu terjadi insufisiensi plasenta tidak berhubungan dengan di ibu, makannya ibu gitu. Bisa saja makannya baik tapi tetap terjadi. Itu kalau ngomongnya insufisiensi plasenta. Nanti ada lagi IUGR yang disebabkan kalau nutrisi ini yang paling banyak yang saya tenggarai, yang saya dapatkan di kita ya, di ibu hamil di Indonesia. Jadi kalau saya teliti permasalahan dari nutrisinya kapan? Nutrisi dari awal. Nah, itu makanya kalau kita memberikan nutrisi sebaiknya pengetahuan itu dikasih tahu dari awal. Seperti tadi saya kasih tahu ini terutama yang di fase perikonsepsi itu yang paling penting untuk mencegahnya. Kemudian tadi apa pertanyaannya? Apa lagi nih? Tadi apabila sudah terdeteksi ada insufisiensi plasenta, bagaimana ibunya, iya. nutrisi ibunya? Nggak bisa. Kalau cuma insufisiensi plasenta, kita lihat dulu derajat dari IUGR-nya ya. Kalau IUGR itu ada derajat ringan, sedang, berat. Kalau sampai derajat berat, nggak bisa lahirin. Karena artinya di dalam kandungan tidak baik. Mesti dilahirin. Gitu. Permasalahannya kalau dia di usia kehamilan yang belum viable. Nah, ini masalah. Kita harus kasih konseling, kita kasih pengertian. Kalau kita biarin di dalam dia jelek, kalau kita luar, dia masuk NICU. Ya, itu konsekuensi karena datangnya dalam kondisi yang sudah jelek. Tapi kalau dia masih ringan, masih boleh kita pertahankan seperti itu. Oke dokter, kemudian istilah tadi dokter, stunting, wasting, dan IUGR. Apakah stunting, wasting bisa dimulai sejak ini kehamilan? bagus ya. Jadi kalau IUGR itu istilah kita ya, dokter kandungan ya, intrauterine growth restriction. Apakah itu sama dengan wasting? Bisa, kalau ngomongnya ditanya bisa, karena artinya volume dari organnya, baik itu otot maupun dia lemaknya kecil, ya itu bisa. Apakah dia sama dengan stunting? Nah, bisa iya, bisa tidak. Ya, karena kalau dia terus-terusan terjadi, sama sekali tidak ada penambahan, dia akan menjadi kecil kapasitasnya dan tidak bisa diperbaiki. Jadi semuanya serba rendah, termasuk kapasitas otaknya rendah, kapasitas ginjalnya rendah, kapasitas otot miokardionya rendah. Jadi stunting tuh bisa. Tapi ada juga IUGR yang reversible, karena kerusakannya tidak parah dan dia segera dideteksi oleh dokternya dan segera diatasi, salah satunya dilahirkan sesegera mungkin di waktu yang tepat. Nah, nanti dia begitu lahir dia bisa koreksi lagi, karena tadi kalau di masanya masih kurang dari 2 tahun masih bisa tubuh memperbaiki. Jadi istilah stunting dan wasting bukan untuk dalam kandungan, istilah itu untuk anak seperti itu, tetapi punya korelasi betul ya. Baik. Ya baik, terima kasih dokter. Seru sekali, ini banyak sekali yang bertanya. Tapi sayang sekali ini sudah mau masuk maghrib nih dokter. Jadi kita harus akhiri dulu bincang-bincang kita, diskusi kita pada sore hari ini. Bagi para peserta yang pertanyaannya belum terjawab, nanti insya Allah pertanyaannya sudah kami dokumentasikan. Nanti mungkin jawabannya akan kami share lewat WA gitu nggak dokter? Ya, insya Allah kasih aja nanti kalau saya nggak bisa tidur malam, ntar saya jawab-jawabin. Ya, oke. Baik. Jadi nanti mohon jangan keluar dulu dari grup WA-nya karena mungkin informasi-informasi selanjutnya akan kami share di grup WA.
Saya izin memberikan kesimpulan ya dokter dari apa yang sudah dokter sampaikan tadi. Bahwa sesungguhnya nutrisi dalam kehamilan itu sangat penting, terutama pada masa perikonsepsi ya di 12 minggu pertama, yang sangat urgent, yang sangat penting untuk organogenesis atau pembentukan organ yang di situ terjadi pembentukan sistem syaraf pusat terutama dan juga plasenta yang vital untuk nutrisi janin selanjutnya. Kemudian untuk manajemen nutrisi kehamilan yang 5J tadi, saya ulangi lagi ya, 5J itu ada yang pertama adalah jumlahnya. Jadi pada ibu hamil jumlah kalori yang dibutuhkan itu minimal 35 kilokalori per kilogram berat badan per hari atau 2.400 kalori. Kemudian untuk jadwal makannya 3 kali makan besar, 3 kali makan kecil. Kemudian untuk jenis makannya paling tidak ada 4 jenis lauk protein per hari yang dimakan 4 kali per minggu minimal protein tadi. Kemudian jalur pemberian itu apabila ibu tidak bisa konsumsi makanan dari oral, bisa kita bantu dengan suplemen, kita bantu dengan jalur infus seperti itu. Kemudian penjagaan terhadap pelaksanaan, ya jadi kita harus konsisten ya menjaga pola tadi 5J tadi yang dibantu mungkin oleh pendamping ibu hamil baik dari suami, keluarga maupun tenaga kesehatan yang menangani ibu hamil tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan ya dokter. Terima kasih dokter Arya atas ilmu yang diberikan. Mungkin cukup sampai sini dulu webinar kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat untuk seluruh peserta. Saya ucapkan terima kasih untuk Dr. Arya. Dan selaku moderator, saya mohon maaf apabila dalam memandu materi kali ini banyak kekurangan, banyak kesalahan kata. Saya kembalikan kepada MC. Monggo. Ya, terima kasih Dr. Arya Wibawa atas pemaparan materinya yang luar biasa, Masya Allah ya. Insya Allah kita dapat ilmu yang banyak dari beliau. Terima kasih juga untuk moderator. Kemudian untuk bagi peserta yang belum mengerjakan post-test, dimohon mengerjakan dulu ya. Masih dibuka, linknya sudah dikirimkan lewat chat Zoom dan juga lewat grup WA. Dan akan ada door prize untuk 2 penanya terbaik dan 2 orang dengan nilai post-test tertinggi, yaitu Pulsa atau Shopee Pay masing-masing sebesar Rp50.000. Jika ada nilai post-test yang tertinggi yang sama, akan dipilih yang paling cepat mengerjakan atau menyelesaikan post-testnya. Kemudian diminta kepada para peserta untuk memfollow Instagram @official_fkums untuk informasi webinar selanjutnya. Sebelum live, kita foto bersama dulu ya untuk para peserta, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, mohon untuk on cam atau menghidupkan kameranya. Apakah sudah siap? Kita hitung ya. Oke, semuanya siap? 1, 2, 3, senyum. Lagi. Senyum. Next. Selanjutnya, senyum. Apakah sudah cukup, panitia? Cukup. Oke. Ya, terima kasih pada para peserta yang telah mengikuti serangkaian acara pada sore hari ini. Luar biasa sekali antusiasnya dan mohon maaf bagi pertanyaan yang belum bisa terjawab secara langsung. Nanti akan dijawab oleh Dr. Arya Wibawa melalui WA ya. Ya, mohon maaf apabila ada salah ucap dan salah tindak. Kami akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, dokter. Terima kasih semua peserta.